Wah, gimana nih kabar-kabarnya nih? Apakah udah siap dan semangat untuk belajar di sesi kita kali ini? Mungkin boleh berbagi kabar kali ya di sesi Zoom karena mungkin teman-teman semua lagi pada liburan atau lagi pada nyari kerja nih. Boleh nih kita kabar-kabar dulu di chat nih. Tapi tentunya semoga kita semua dalam kondisi sehat dan penuh energi pastinya. Sebelum memulai, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, mohon kesediaannya untuk menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali pada sesi tanya jawab nanti. Yang kedua, kami juga mengundang teman-teman untuk menyalakan kamera, terutama saat sesi dokumentasi bersama nantinya. Kemudian, sertifikat elektronik akan kami berikan kepada para peserta yang mengikuti acara hingga selesai dan mengisi daftar hadir tentunya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Kepala Subdirektorat Pengembangan Profesi dan Kewirausahaan Mahasiswa ITB, Bapak Intan Taufik, SSI, MSI, PhD, beserta jajarannya. Pembicara hari ini, Kak Dania Asri Dewi, MPSI, psikolog selaku Paragon Profiling Center Lead, Paragon Corp. Serta yang kami banggakan, para peserta Saturday Lesson yang telah hadir pada hari ini. Kami mengucapkan selamat datang di Saturday Lesson dengan tema Bagaimana Mengembangkan Diri di Dunia Kerja. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan dan dilanjutkan di lain waktu. Baik, karena sebelumnya kita belum pernah kenalan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah Putra Vera, biasa dipanggil Abi, mahasiswa jurusan Manajemen Angkatan 2023 yang akan menjadi Master of Ceremony dalam kegiatan Saturday Lesson selama kurang lebih dari 2 jam ke depan. Saturday Lesson merupakan program yang dilaksanakan oleh Direktorat Kemahasiswaan melalui ITB Career Center bekerja sama dengan berbagai entitas, di mana hari ini kita bekerja sama dengan Paragon Corp untuk mempersiapkan keterampilan mahasiswa untuk dunia kerja dan karir di masa depan. Adapun yang sangat spesial dalam Saturday Lesson kali ini, yaitu pelaksanaannya diadakan secara online, sehingga bagi teman-teman yang domisilinya nggak di Bandung nih, juga dapat hadir pada acara kali ini. Tidak hanya itu, seperti yang tertera di poster acara ini, ada merchandise menarik dari Paragon Corp yang akan dibagikan untuk peserta yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan terbaik dalam sesi berlangsung nantinya. Hadiah-hadiah tersebut tentunya akan kita langsung kirimkan ke alamat masing-masing pemenang atau dapat langsung diambil di kantor ITB Career Center. Untuk itu, jangan lupa mengisi presensi yang nanti akan dibagikan oleh panitia di akhir acara, supaya data pengiriman hadiah bisa tercatat dengan baik. Oleh karena itu juga, tetap semangat dan ikuti acara ini sampai selesai. Nah, sebelum kita berjalan ke acara utama, mari kita dengarkan, kita simak terlebih dahulu sambutan dari Bapak Intan Taufik, SSI, MSI, PhD, selaku Kepala Subdirektorat Pengembangan Profesi dan Kewirausahaan Mahasiswa, atau lebih singkatnya kita kenal sebagai Kepala dari ITB Career Center. Kepada Pak Intan, kami persilakan. Baik, terima kasih. Semoga suara saya terdengar ya dengan baik. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya lah kita dapat kumpul di Sabtu pagi ini dalam kegiatan Saturday Lesson with Paragon Corp yang khususnya bertema bagaimana mengembangkan diri di dunia kerja ya. Nah, pertama-tama saya tentu ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya di akhir pekan. Terima kasih juga secara khusus nih kami sampaikan kepada narasumber nih yang inspiratif pagi ini, Mbak Dania Asri Dewi, psikolog ya, selaku profiling center lead dari Paragon Corp. Paragon ini apa mitra kami yang penting ini karena sangat sangat banyak membantu ITB. Kehadiran beliau ini tentunya akan memberikan banyak insight ya buat kita semua, insight yang berharga khususnya bagi teman-teman yang sedang bersiap-siap nih untuk masuk ke dunia profesional. Nah, kegiatan hari ini sebenarnya merupakan bagian dari upaya ITB Career Center sendiri untuk mendampingi mahasiswa dan lulusan ya
mahasiswa dan lulusan. Jadi mahasiswa juga harus sudah siap-siap nih dari sekarang, teman-teman mahasiswa maupun teman-teman yang sudah lulus untuk menyiapkan karir. Kami menyadari di diskusi kami sehari-hari kita berpikir bagaimana transisi dari mahasiswa ini ke dunia kerja yang kadang-kadang nggak mudah. Nah, karena itu penting buat teman-teman khususnya yang sedang mau mentransisi ini untuk membekali diri, termasuk juga tidak hanya di kompetensi teknis, tapi dalam bagaimana kita memahami diri sendiri. Nanti mungkin Mbak Dani yang akan cerita lebih lanjut ya, beradaptasi, kemudian berkembang terus menerus gitu ya. Jadi walaupun nanti teman-teman udah uh, jadi profesional, tetap harus berkembang. Nah, uh, ini juga harapannya nanti mungkin di sesi ini kalau yang saya pahami itu selain mengenali potensi diri, bagaimana nanti beradaptasi di lingkungan profesional, tapi juga bagaimana kita bisa thrive ya dan juga survive gitu di dunia selama perjalanan karir kita. Semoga hari ini dapat memberikan semangat baru khususnya buat teman-teman ya, buat kita semua yang hadir di sini, perspektif baru dan langkah awal menuju karir yang lebih mantap lah, lebih cemerlang. Selamat mengikuti acara dan jangan lupa aktif untuk bertanya, karena tadi sudah disampaikan juga akan ada hadiah-hadiah menarik yang menunggu ya untuk tiga penanya terbaik. Itu akhir kata, selamat belajar, selamat bertumbuh, dan semoga kita semua dapat mendapatkan manfaat yang maksimal dari sesi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam hangat, dan selamat pagi. Baik, kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Profesi dan Kewirausahaan Mahasiswa ITB. Nah, selanjutnya, sebelum acara dimulai, kita akan melakukan sesi dokumentasi pembukaan terlebih dahulu nih. Untuk itu, kepada para narasumber dan para peserta dimohon untuk mengaktifkan kameranya, serta kepada para operator dipersilakan untuk mengambil dokumentasinya. Baik, kita ambil sesi dokumentasi dulu ya. Para peserta, silahkan on cam dulu. Eh, Saya tunggu 3 detik. 1, 2, 3. Dimulai ya. Cheese. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Cheese. Oke, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada tim operator. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu nih dengan narasumber dari Paragon Corp. Tapi sebelum itu, bagi yang belum tahu apa sih itu Paragon Corp? Paragon Corp adalah salah satu perusahaan fast moving consumer goods FMCG bidang kosmetik terbesar di Indonesia. Paragon sebagai perusahaan nasional kini telah menjadi market leader yang menaungi merek-merek unggulan seperti Wardah, Makeover, Emina, Kaf, Labore, Putri, Biodev, Instaperfect, Kristalur, Beyondly, Wonderly, dan Tafi. Nah, pagi hari ini juga sudah hadir nih perwakilan dari Paragon Corp, yaitu Kak Dania Asri Dewi MPSI Psikolog, selaku Paragon Profiling Center Lead Paragon Corp. Wah, mungkin nanti kenalannya boleh langsung dari Kak Dania kali ya. Karena teman-teman di sini mungkin dah tidak sabar nih ya untuk mendengarkan langsung materi dari Paragon Corp. Oke, langsung saja mari kita sambut Kak Dania. Kepada Kak Dania, kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Abi, Pak Intan juga tadi yang sudah menyambut gitu ya, membuka acaranya. Halo teman-teman semua, izin ya hari ini saya mau sharing tentang gimana sih cara mengembangkan diri di dunia kerja gitu ya. Ini bisa buat teman-teman yang mungkin sudah lulus, sudah masuk dunia kerja, ataupun yang memang sedang menyiapkan gitu ya, yang memang udah siap-siap nanti habis lulus saya mau ngapain gitu ya, mau kerja kemana. Ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Saya izin share dulu. eh, se- ya, oke. Nah, jadi mulainya dari mana sih gitu ya? Tadi seperti eh, Kak Abi sampaikan gitu ya. Tak kenal maka tak sayang. Izin saya perkenalkan dulu, mungkin cerita sedikit tentang background saya seperti apa. Jadi memang saya perwakilan dari Paragon Corp gitu ya. Pekerjaan pertama dan sampai sekarang alhamdulillah masih di Paragon. Ini tahun ke-13 gitu saya di Paragon. Jadi ya after fresh grade saya masuk
langsung ke Paragon pegang rekrutmen, lalu sempat cuti dulu sebentar karena mau ambil profesi psikolog gitu ya. Jadi memang saya dari psikologi backgroundnya S1-nya, kemudian setelah masuk Paragon sempat cuti untuk lanjut profesi mengambil gelar S2 dan psikolognya, kemudian lanjut kembali masuk ke Paragon. Alhamdulillah sampai sekarang gitu ya. Dan di Paragon sekarang saya sebagai profiling center. Profiling center itu adalah yang tempat asesmen. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya ikut seleksi di Paragon gitu ya, akan ada psikotes, interview. Nah, itu tuh di tempatnya saya gitu. Tapi sekaligus selain asesmen di saya juga akan pegang area people development. Jadi bagaimana sih orang-orang yang sudah masuk Paragon bisa kita kembangkan secara karir, capability, ataupun secara personalnya, begitu ya. Nah, alhamdulillah juga di Paragon sempat dibekalin gitu bagaimana menjadi coach gitu. Kalau ada konsult karir, jadi rasanya hari ini saya mungkin sharing aja gitu ya ilmu yang memang udah saya dapatkan, juga pengalaman-pengalaman yang memang saya dapatkan ketika di Paragon juga begitu ya. Saya sudah punya anak, dua anak putri, alhamdulillah gitu ya. Kemudian hobinya saya masak. Kemudian aslinya orang Bandung, jadi Sunda. Kalau misalnya nanti agak ada logat-logat Sunda sedikit, nggak apa-apa ya gitu. Ini part of identity saya gitu. So, kalau teman-teman udah siap, kita langsung mulai aja. Topiknya terkait dengan pengembangan diri gitu. Nah, kita mau bahas apa aja sih sebenarnya? Nanti kita mulai dari who are you dulu. Karena kalau kita mau bikin pengembangan harus kenal dulu sih sebenarnya sayanya siapa, mulai nentuin arahnya kayak apa, membangun langkah pertama sampai kemudian nanti kalau udah masuk ke dunia kerja ternyata mau belok karirnya bisa apa enggak sih. Nah, kita akan sampai sana nanti bahasnya gitu ya. Kita mulai dari tadi who are you dulu. Siapa saya? Nah, ini kita mulai dari refleksi teman-teman deh, gitu ya. Ini kalau mau ada yang sambil mencatat gitu ya di kertas, di handphone, boleh banget. Tapi kita harus mulai dari teman-teman kenal dulu diri sendiri seperti apa. Siapa saya itu maksudnya apa sih? Coba deh teman-teman ingat-ingat lagi gitu ya. Waktu anak-anak saya tuh kayak apa sih orangnya gitu ya. Seperti apa sih kemudian tumbuh jadi remaja masuk ke SMP, SMA, saya orangnya seperti apa. Kemudian sekarang udah masuk dunia kuliah gitu ya, atau mungkin udah lulus gitu ya, sudah lulus kuliah. Sekarang saya orangnya gimana? Ada perubahan nggak gitu? Mungkin dulu anak-anak eh, fisik boleh, secara sifat karakter juga boleh gitu ya. Misal dulu saya orangnya eh, periang atau senangnya main di luar. Terus waktu remaja, ih tambah seneng lagi gitu ya main keluar. Ternyata pas dewasa saya jadi pendiam. Bisa jadi ada perubahan kayak gitu ya. Dan ini wajar karena setiap manusia itu kan pasti ada fase pertumbuhannya, fase perkembangannya masing-masing gitu ya. Di mana bisa jadi setiap kehidupan itu mungkin ada event-event yang bisa menjadi titik balik, misalnya gitu ya, atau yang tadi bisa merubah kita jadi yang kebalikannya itu juga memungkinkan gitu. Nah, tapi ini intinya apa sih gitu? Intinya saya ingin mengajak teman-teman untuk refleksi dulu gitu ya sebelum mikirin ke depan kayak gimana overthinking nanti ke depan kayak apa tapi balik dulu ke diri sendiri sebenarnya sekarang saya itu orangnya kayak apa gitu ini bisa jadi langkah pertama yaitu refleksi gitu ya ini boleh teman-teman coba resapi dulu aja gitu nah kemudian salah satunya juga kalau tadi misalnya bingung nih gitu ya saya sekarang kayak apa kita bisa membantu pakai 4 klaster ini, gitu ya. Mempertanyakan atau refleksi ke diri sendiri terkait 4 hal ini. Yang pertama ada value, kemudian yang kedua adalah interest atau minat, ketiga adalah skill, keempat personality, gitu ya. Kita breakdown satu-satu. Yang pertama adalah value. Value itu apa sih? Value itu nilai eh, yang dimiliki dalam diri gitu ya. Dan biasanya itu sifatnya itu adalah sesuatu keyakinan
yang memang bertahan lama di dalam diri individu gitu ya, walaupun tidak menutup kemungkinan bisa jadi berubah. Kemudian berubahnya juga mungkin di situasi tertentu atau tadi ada suatu titik balik event dalam hidup yang bisa merubah value itu bisa. Dan biasanya value itu tumbuh dari pola asuh di keluarga, dari lingkungan terkecil kita yang ditanamkan oleh orang tua atau mungkin orang-orang terdekat kita gitu ya. Dan juga bisa dibangun oleh kondisi, pendidikan, sama pengalaman hidup gitu. Ini juga silakan teman-teman, ini salah satu contoh-contoh aja, tapi value tuh banyak banget. Tapi ini saya mungkin kasih beberapa contoh gitu ya, dan teman-teman bisa cek gitu ya. Biasanya value tuh nggak terlalu banyak, mungkin bisa eh ya paling banyak pun 5 gitu ya. 5 8 itu tuh udah banyak banget. Tapi 3 deh gitu, teman-teman coba bikin deh. 3 value list gitu ya, yang memang apa sih yang paling penting dalam hidup saya gitu ya. Jadi kalau mau kemanapun, mau di situasi apapun, harus ada value ini, harus ada nilai ini. Ini yang harus ada di saya gitu ya. Dan pasti akan saya pegang erat-erat gitu. Silakan pikirkan ada 3 value apa sih yang dimiliki. Misal nih contohnya, value saya adalah keluarga. Jadi mau gimana pun, mau dibenturkan pada situasi apapun, keluarga jadi prioritas. Nah itu value. Atau misalnya bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Jadi kalaupun mau sesusah apapun tantangannya gitu, tapi karena saya dikasih tanggung jawab, maka saya harus selesaikan. Itu bisa disebut dengan value. Oke, itu value-nya. Jadi bisa boleh bikin 3 list. Next ya, terkait sama minat atau interest. Jadi minat itu apa sih gitu? Adalah ketertarikan atau perhatian seseorang terhadap suatu hal, suatu kegiatan, atau suatu subjek tertentu begitu ya. Dan ini biasanya melibatkan rasa ingin tahu atau keinginan untuk mencoba mempelajari sesuatu. Jadi kita tertarik gitu ya untuk mencoba hal tersebut. Nah, interest ini kalau kuat banget itu bisa dikatakan sebagai passion gitu. Jadi ini emang benar-benar udah wah suka banget. Kita nyebutnya adalah passion tuh ya kalau di Indonesia ini gairah gitu ya. Atau semangat yang menggebu untuk mencapai sebuah tujuan. Dan ini biasanya udah mulai ada arahnya nih gitu. Ada keinginan besar untuk mencapai sesuatu. Nah, kalau teman-teman masih bingung sama passionnya apa, atau sama minatnya apa, karena mungkin ada masa-masa di mana kalian masih eksplorasi gitu ya. Ke sini suka, ke sana suka, seneng, ke sini seneng, ke sana seneng gitu. Jadi sebenarnya saya tuh pengennya yang mana ya, atau saya tuh senangnya yang mana ya. Nah, ini coba teman-teman juga reflect, bisa ingat-ingat lagi ke pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui. Pernah nggak gitu kalian hmm, mengerjakan suatu kegiatan, mengerjakan suatu tugas boleh juga gitu ya, atau activity, di mana activity itu tuh susah gitu, capek, bikin lelah, tapi kalian tetap lakukan, kalian tetap menjalani itu. Itu bisa disebut dengan minat atau passion gitu. Misal mengerjakan ada tugas nih, hitung-hitungan ribet banget, susah banget, soalnya susah gitu ya. Tapi kalian tuh enjoy banget, senang banget ngulik gitu, penasaran. Oh, mungkin memang kalian suka berhadapan dengan activity-activity yang melibatkan angka, misalnya. Kayak gitu. Atau misalnya tadi, saya tuh senangnya masak. Gitu. Kenapa sih saya ngerasa udah mengetahui saya tuh sukanya masak? Oh, ternyata walaupun misalnya harus belanja dulu, harus ada proses motong-motong gitu ya, atau bau-bauan pegang bahan makanannya gitu. Tapi saya senang, enjoy banget gitu ketika melakukan itu. Ada kepuasan tersendiri ketika itu selesai, ketika yang mau saya lakukan tuh tercapai gitu ya. Itu disebut dengan passion. Ya, jadi mulai dari sekarang harus tahu, gak mungkin gak ada gitu ya. Pasti ada satu minimal yang kalian sukai gitu. Selanjutnya adalah skill. Nah, kalau skill itu adalah keterampilan. Kalau tadi passion tuh adalah baru ngomonginnya suka dan gak suka gitu ya, senang dan tidak senang. Nah, kalau skill ini kita mulai ngomonginnya bisa dan nggak bisa gitu. Jadi skill itu adalah keterampilan atau kemampuan
atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan satu tugas atau pekerjaan dengan efektif dan efisien. Kenapa ada efektif dan efisien? Karena kalau kita mau point out sebuah skill, berarti kita harus yakin, oh saya bisa ini. Itu memang memudahkan kita atau membantu kita ketika bekerja, mengerjakan satu tugas, gitu ya. Keterampilan ini juga bisa diperolehnya tuh lewat latihan, lewat pengalaman juga, atau lewat memang ada training-training khusus gitu ya, pendidikan khusus. Nah, skill ini berdasarkan jenisnya bisa dibagi dua. Ada yang sifatnya hard skill atau soft skill. Nah, hard skill itu apa sih? Biasanya hard skill itu yang berkaitan dengan benda melakukan sesuatu sangat teknis gitu ya. Atau misalnya terkait dengan objek-objek yang memang nyata gitu ya, praktikal. Sedangkan kalau soft skill ini biasanya di area mental gitu. Soft skill itu atau misalnya nggak ada bendanya, kayak misalnya komunikasi gitu ya. Itu soft skill atau misalnya empati. Empati itu tuh bisa jadi sebuah skill gitu. Nah, cara taunya gimana saya punya skill apa gitu ya. Kalau masih bingung juga, saya masih nggak tahu bingung, masih nggak bisa nyebutin skill saya apa. Silakan refleksi gitu ya, kita exercise, refleksikan, pikirkan satu prestasi yang pernah kalian capai gitu ya. Bisa mungkin saat kuliah atau mungkin waktu SMA juga boleh gitu ya. Di yang pernah kalian lalui, kalian punya prestasi yang paling membanggakannya apa? Kemudian diingat-ingat lagi rasanya kayak apa, happy, ingat-ingat lagi prosesnya juga kayak gimana, begitu ya. Dan kalian pikirkan, kira-kira sebenarnya apa sih yang kalian lakukan? Atau ada skill apa, keterampilan apa yang saya punya, sehingga saya bisa mencapai prestasi tersebut, gitu. Misal, kalau ada yang achievementnya adalah pernah ikut lomba, gitu. Biasanya kan suka ada lomba penelitian, apa namanya penelitian ilmiah ya biasanya kalau mahasiswa. Atau misalnya lomba bikin produk gitu ya. Terus kalian juara. Nah, kalian inget-inget deh, saya tuh juaranya tuh karena apa ya? Karena saya jago bikin produknya, karena saya jago menemukan masalahnya misalnya, atau karena saya jago waktu presentasi, waktu jualannya. Mana poin yang rasanya buat teman-teman itu kritikal dan jadi penentu keberhasilan. Nah, itu bisa jadi sebuah skill gitu. Dan ini, skill ini jadi modal ketika nanti kalian masuk ke lingkungan yang baru, kondisi yang baru. Ini bisa jadi nempel gitu ya, nempel di dirinya teman-teman. Tuh. Nah, terakhir adalah terkait personality. Personality itu banyak macamnya gitu ya. Nggak perlu harus ke psikolog sebenarnya kalau mau tahu. Bahkan sekarang tuh banyak banget kok gitu yang memang populer bisa dikerjain online gitu ya. Bahkan kayak eh apa ya, sekarang bodoh-bodohnya ini even zodiak kadang ada yang percaya zodiak kayak apa terserah gitu. Tapi sebenarnya intinya adalah bagaimana sih teman-teman tuh mengenali diri sendiri gitu. Nah, contohnya misalnya personality kalau yang mau saya sampaikan di sini adalah DISC sama MBTI gitu ya. DISC tuh teman-teman juga bisa ada kok banyak tes online-nya. Kemudian MBTI juga teman-teman bisa cek namanya 16 PF gitu ya, 16 PF. Nah, personality traits jadi sebetulnya. Nah, coba teman-teman kalau ada yang pernah tes atau memang udah tahu seperti apa, kita breakdown aja sebenarnya kayak apa sih gitu ya. eh, Identity-nya, personality-nya dari tipe yang teman-teman dapatkan gitu. Jadi sebenarnya personal itu kan sebenarnya terkait sama karakter. Karakter yang membentuk bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasakan sesuatu, dan akhirnya bagaimana kita berperilaku di kehidupan sehari-hari. Ya, Eh, ini juga terkait sama sifat, bagaimana kita bersikap, kebiasaan yang biasa dilakukan, dan reaksi emosinya. Dan ini yang akan membedakan tipe satu dan lainnya tuh seperti apa. Gitu, misal saya tes DISC. DISC itu kan ada yang dominan, ada yang orangnya influencing,
Ada orangnya yang memang steady gitu ya, atau stabil. Ada yang juga orangnya comply gitu atau conform. Orang-orang yang D, misalnya adalah orang-orang yang biasanya nggak sabaran gitu ya. Senangnya mungkin kalau ngasih arahan tuh direktif. Nah, itu kan cara berperilaku, cara kita berkomunikasi gitu. Tapi orang-orang yang C misalnya, nah C ini kan orangnya sangat confirm, dia harus jelas dulu aturannya kayak apa, kemudian harus sesuai sama prosedurnya, ya, rapih biasanya, sistematis. Nah, ini tuh orang-orang C contoh. Nah, kalian coba deh hayatin, saya tuh masuknya ke yang mana ya gitu. Kenapa harus kenal? Karena ini akan mempengaruhi, oh nanti kalau saya lagi komunikasi sama orang, saya itu tuh caranya kayak apa, kalian tuh udah lebih aware. Gitu. Dan kalian bisa ngasih tahu ke orang itu, sorry ya kalau misalnya saya nggak sabar, atau sorry ya kalau misalnya saya tanya-tanya. Bisa kayak gitu. Nah, kemudian contohnya lagi misalnya MBTI. MBTI itu ngomonginnya apakah introvert atau extrovert gitu ya. Introvert itu bukan berarti nggak bisa ngomong, tapi lebih kepada saya tuh dapat energinya. Dari mana sih? Nah, orang-orang introvert itu dapat energinya ketika sendiri gitu ya, lebih ke reflecting, kontemplasi gitu ya, sama diri sendiri, bukan sama orang. Nah, tapi kalau orang-orang extrovert, semakin dia ketemu orang, semakin dia energized gitu. Jadi eh, kadang tuh suka disalahartikan orang introvert tuh pendiam. Padahal enggak, orang introvert juga bisa ngomong kok gitu ya. Bisa bersosialisasi, tapi dia harus recharge energinya dulu nih kadang itu untuk ke sana ya. Nah, coba deh kalian tipe yang mana, I atau E gitu ya. Terus saya tuh lebih pakai eh, sensori saya gitu ya, panca indera atau pakai intuisi gitu ya ketika saya memproses sebuah informasi gitu. Itu tuh eh, apa namanya untuk mengenali diri gitu ya. Jadi ini akan membantu teman-teman tadi ketika bersosialisasi atau misalnya ketika memecahkan masalah, problem solving itu bisa pakai ini. Nah, yang saya mau ingatkan di sini adalah ketika teman-teman udah tahu saya tipenya kayak apa, itu jangan dijadikan sebagai label. Identity boleh, tapi jangan jadi pasrah nih atau jangan jadi label. Misal nih contohnya, saya introvert nih. Jadi ketika ada tugas atau misalnya saya harus tampil di depan umum atau harus ada sesi networking, saya nggak mau nerima tugas itu, ya. Nah, jangan sampai itu dijadikan sebuah excuse atau sebuah alasan. Gue kan orangnya introvert gitu, jadi gue nggak mau. Tapi justru itulah yang memang apa ya, ketika kita aware sama diri kita, justru kita harus bisa menyesuaikan diri. Oh, karena saya orang I, tapi saya punya tanggung jawabnya. Jadi dulu, saya akan berubah dulu jadi Nanti kalau tugasnya udah selesai, perannya sudah selesai, boleh banget balik lagi jadi diri sendiri, gitu ya. Ini yang jangan sampai teman-teman udah mendiagnosa diri sendiri juga, tapi tidak mau menyesuaikan diri, gitu. Jangan sampai seperti itu. Dan jangan jadi judging sama temennya gitu. Oh, dasar kamu misalnya. Orang D, dasar si S, dasar si I. Setiap orang punya keunikan masing-masing dan tidak ada tipe kepribadian yang lebih baik dari satu sama lain. Ya, pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman masih bingung juga, ini juga bisa sebuah tips juga untuk menemukan saya kekuatannya di mana atau eh, saya punya modal apa gitu ya yang memang saya miliki nanti kalau mau masuk dunia kerja gitu ya. Teman-teman bisa refleksi em, dari keberhasilan tadi, balik lagi kayak tadi sebenarnya, keberhasilan apa sih yang paling berkesan? Sifat apa sebenarnya yang membuat saya bisa mencapai keberhasilan itu? Gitu. Itu adalah strength, gitu. Itu adalah kekuatannya teman-teman. Nah, kemudian kegagalan. Kemudian kegagalan juga, pernah nggak sih kalian merasakan kegagalan atau menemui kegagalan gitu ya? Atau ini sesuatu yang memang jadi wah titik baliknya. Gitu. Tapi dari kegagalan tersebut, kalian bisa mengatasi, bisa bangkit lagi. Berarti saya punya apa ya? Itu yang membuat saya bangkit lagi. Nah, itu tuh juga strength. Gitu. Makanya ini harus punya, karena kalau bicara rekrutmen nanti pasti
ini adalah pertanyaan yang akan ditanyain sama rekruter. Jadi ini bukan pertanyaan formalitas, tapi beneran eh, profiler atau interviewer tuh pengen tahu gitu kalian tuh sebenarnya punya strength-nya kayak apa. Nah ini bocoran juga mungkin kalau yang mau seleksi gitu ya kan. Saya nggak tahu mungkin contekan tuh udah beredar banyak kalau diseleksi. Oh kalau ditanya kelebihan kekurangan ini loh contekannya gitu. Saya sudah menginterview ratusan, even mungkin ribuan kandidat gitu ya, teman-teman fresh grade. Pasti ada template lah gitu, kelihatan gitu. Misal nih, oh, kelemahan saya tuh orangnya pelupa, makanya saya kemana-mana buat catatan gitu. Atau misalnya, saya orangnya perfeksionis. Nggak apa-apa kalau memang teman-teman ngerasa saya tuh orangnya kayak gitu. Asalkan kalian benar-benar bisa menjelaskan why saya gimana gitu. Jangan sampai eh, ini menjadi pernyataan yang formalitas aja, yang penting gue bisa jawab waktu interview. Enggak gitu. Tapi benar-benar harus reflect to yourself, memastikan bahwa oh benar saya tuh punyanya ini gitu ya. Dan eh, kita tidak meng-highlight area development atau kelemahan karena saya mau teman-teman lebih nge-highlight saya punya strength-nya di mana gitu. Oke? Nah, ini terkait mengenali diri. Jadi topik pertamanya itu. Semoga teman-teman bisa mengikuti gitu ya, sambil refleksi, sambil dicatat dulu itu. Oke, nextnya adalah selanjutnya ngomongin kalau saya udah tahu saya orangnya gimana, so what? Mau diapain? Kita mulai dari visioning dulu. Nah, ini mulai nih langkahnya. Menentukan arahnya teman-teman. Ini boleh ya kalau misalnya kasih reaction juga. Ada yang masih bingung nggak abis lulus saya mau jadi apa? Saya pengen tahu dong. Boleh angkat tangan dan ini safety environment tidak ada judging sama sekali. Saya cuma pengen checking aja gitu. Mungkin teman-teman di sini eh, ada yang udah mau lulus atau justru udah lulus masih bingung after lulus ini setelah kuliah atau bahkan baru mau dunia kerja saya masih nggak tahu saya tuh pengennya jadi apa. Coba. Wow, ada beberapa yang resign ya ternyata ya. Oke. Caranya bisa kayak gimana kita nanti tentuin gitu ya. Tapi kenapa sih ini akan jadi penting? Teman-teman penting banget harus tahu next step saya tuh mau apa, mau kemana gitu ya. Di sini ada gambar terowongan. Jadi ada ungkapan bahwa kalau kamu bisa visioning, melihat light in the end of the tunnel gitu ya ibaratnya. Kamu bisa lihat cahaya di ujung terowongan gitu. Actually, half of your plan in your life tuh udah beres katanya gitu. Jadi eh, kalian harus tahu dulu ujungnya tuh mau di mana. Kalau misalnya kalian nggak tahu ujungnya kemana atau nggak tahu tujuannya mau kemana, lah terus kalian mau gimana mengarahkan diri kalian gitu. Misal nih kayak sekarang, oh aku mau naik kereta. Tapi naik keretanya ini mau kemana sih tujuannya? Mau ke Surabaya? Mau ke Bandung? Nggak tahu gitu ya. Pokoknya saya jalan aja. Nanti kalau misalnya ternyata keretanya nyasar ke hutan, nyasar ke tempat yang tidak menyenangkan itu gimana? Gitu ya. Nggak bisa tuh kayak, oh ya go with the flow. Oke, go with the flow adalah proses. Tapi tetap harus punya tujuan yang dipegang di depan. Saya tuh mau jadi apa? Mungkin nggak harus jadi apa dulu deh. Saya mau menjadi orang yang kayak gimana? Itu juga boleh. Betapa pentingnya goals, betapa pentingnya visioning. Tuh. Mungkin saya sharing sedikit waktu, bahkan saya tuh nentuinnya dari SMA. Kenapa akhirnya saya milih psikologi? Itu karena saya tuh punya curiosity aja sebenarnya ketika ngelihat orang kayak seneng deh bantuin orang atau bahkan yang ngelihat punten orang dengan gangguan jiwa gitu ya. Ih, kenapa ya orang tuh bisa kayak gitu? Penasaran gitu ya. Nah, akhirnya oh ada nggak sih sebuah ilmu yang memang mempelajari kejiwaan? Oh, ternyata salah satunya psikologi gitu. Masuk ke sana, oh ternyata makin mendalami, makin mengikuti pelajarannya gitu ya, kuliah-kuliahnya menyenangkan. Oh, seru ya, ternyata bisa memahami orang. Nah, itu tuh yang menguatkan. Tapi saya udah tahu dulu bahwa, oh, saya pengen deh gitu suatu saat jadi orang yang memang membantu orang-orang yang dengan gangguan ini, misalnya kayak gitu ya. Nah, makanya saya akhirnya pilih deh melangkah gitu.
Tapi ada juga mungkin teman-teman di sini yang ngerasa salah jurusan atau ya udah dia ada pilihannya itu cemplung aja dulu ke jurusan apa. Ya udah kalau terlanjur ya nggak apa-apa gitu ya, udah terlanjur tidak apa-apa. Tapi jangan sampai terlambat nanti ketika masuk dunia kerja. Masih nggak kebayang juga gitu ya, atau udah lulus masih nggak tahu juga gitu. Karena eh, semakin cepat kalian mendeteksi atau menentukan visionnya, semakin terarah juga nanti kalian mengembangkan diri gitu ya. Oke, nah oke kalau gitu kita mulai dari mana deh gitu. Mulai dari mana tadi goals. Goalsnya tuh harus apa dulu? Harus banget punya goals. Nggak perlu yang sampai spesifik. Nggak perlu yang harus jadi manajer di bidang apa. Kalau misalnya belum nggak apa-apa. Tapi tadi bisa jadi saya pengen jadi bermanfaat atau saya ingin jadi orang yang bisa punya atau membuka lapangan kerja buat orang gitu kan. Ya, itu tuh ada goals. Terus harus ditanyakan lagi adalah kenapa sih itu penting? Gitu. Kenapa penting buat saya? Penting buat eh, lingkungan saya mungkin, penting buat orang terdekat saya. Kenapa itu jadi penting? Nah, nanti kalau udah tahu goalsnya apa, coba kita turunin lagi opsi-opsi apa sih yang paling sesuai gitu ya. Misal kayak tadi, menentukan saya maunya itu jadi orang yang membuka lapangan kerja. Sorry, misalnya saya mau orang yang bermanfaat. Nah, bermanfaat tuh kayak apa itu kan masih general. Turunin lagi, bermanfaatnya tuh dari sisi yang mana? Apakah tadi membuka lapangan kerja atau mengajarkan sesuatu gitu ya. Ngebantunya tuh dari yang mana? Kalau misalnya buka lapangan kerja, turunin lagi. Caranya buka lapangan kerja dari mana sih? Oh, berarti saya harus punya usaha ya, gitu. Turunin lagi, usahanya usaha apa yang memungkinkan, yang attainable gitu ya. Kayak gitu bisa turunin itu mulai dari yang gedean dulu, kita pecah lagi. Jadi yang lebih spesifik lagi, pecah lagi sampai jadi khusus ya. Itu eh, cara menentukan goalsnya. Terus pertanyaan adalah kenapa sih jadi penting buat saya gitu. Oh, ternyata karena tadi saya pengen jadi guru gitu misalnya udah ketemu ya saya mau jadi pengajar. Kenapa jadi penting? Oh, karena ini menjawab value saya tadi balik lagi yang ke awareness tentang diri saya. Karena value saya adalah harus bermanfaat buat orang. Makanya saya ingin jadi pengajar. Terus misalnya interest tadi ngomongin minat. Karena saya tuh senang kalau bisa membuat orang lain jadi pintar gitu. Atau karena saya tuh senang mempelajari ilmu baru dan sharing gitu. Itu interest. Terus misalnya kita sambungin lagi sama tadi kepribadian skill gitu. Kenapa sih pengen jadi guru? Karena buat saya, karena saya punya skillnya ternyata saya tuh jago ngajarin orang. Karena saya ada pengalaman, ada saudara saya atau misalnya ada tetangga saya lesin privat, terus dia berhasil gitu. Itu kan, oh berarti saya tuh bisa ya ngajarin orang, gitu. Membuat orang dari yang nggak ngerti jadi ngerti. It's a skill. Tuh. Kemudian kalau misalnya personality, oh karena saya orangnya misalnya tadi seneng ketemu sama orang. Itu bisa jadi seperti itu. Jadi kalau kita nentuin goals apa tuh juga jangan lupakan yang tadi tuh yang di who are you-nya gitu. Carilah goals yang memang paling sesuai dengan saya, uh, apa yang saya punya gitu dan harus tahu juga why gitu ya. Kalau misalnya masih bingung juga caranya gimana, pakai visioning, pakai ngebayangin diri sendiri juga nggak kebayang. Sekarang kita coba pakai namanya role modeling, gitu ya. Kita bayangin 10 tahun mendatang kamu kayak apa, yang dikerjainnya apa, itu juga bisa jadi salah satu yang pertama untuk menentukan goals-nya seperti apa gitu ya. Jadi 10 tahun mendatang, kamu bayangin aja deh bermimpi nggak apa-apa banget gitu ya. Kalian tuh punya mimpi 10 tahun tuh saya tuh lagi di mana, lagi ngerjain apa, atau lagi ngapain. Em, Misalnya badan saya atau saya pakai baju apa gitu. Misalnya lagi naik mobil, lagi pegang eh, laptop atau apa itu boleh banget kalian bayangin. Terus kalian breakdown lagi, oh itu tuh kerjaan apa ya yang lagi saya kerjain. Itu tuh bisa juga dari sana. Kenapa membayangkan atau visioning itu jadi penting gitu ya? Karena kalau kita bicara cara kerja otak, kan
otak itu tuh ada logika, ada emosi gitu ya. Nah, logika itu isinya tadi kalau kita problem solving, ya, kemudian bernalar itu tuh logika. Nah, tapi juga ada namanya otak emosi. Otak emosi itu biasanya yang lebih kuat. Nah, terkait sama memori. Nah, sebenarnya eh, kemarin saya baru belajar dari coach gitu ya, dari seorang coach saya bahwa ternyata beliau tuh ahli NLP gitu. Nah, ternyata manusia itu sebenarnya 95%-nya itu tuh digerakkannya tuh sebenarnya pakai otak emosi loh gitu. Tapi 5%-nya tuh cuma logika. Jadi cuma 5% sebenarnya yang logika, tapi yang 95% itu adalah emosi. Nah, yang menggerakkan kita nanti, yang akan memotivasi kita itu adalah sebenarnya kalau kita pakai otak emosi, which is itu adalah memori di dalam kepala. Makanya kenapa kita harus visioning, kita kenapa harus membayangkan, supaya ada memori yang masuk ke otak kita. Gitu. Jadi yang awalnya tidak ada di kepala kita, setelah kita membayangkan visioning gitu ya, ada di dalam bayangan kita, itu akan menjadi sebuah memori yang masuk ke otak gitu. Jadi ketika kita bertingkah laku atau bekerja, bergerak, akan reflect tuh memori yang kita punya. Jadi secara unconsciously akan mengarahkan kita pada apa yang sudah kita bayangkan gitu ya. Jadi ada loh gitu sebenarnya secara otaknya pun maksudnya bekerjanya gitu ya ilmiah. Itu itu yang pertama. Yang kedua masih nggak ngerti juga, masih nggak tahu juga, masih nggak kebayang juga. Oke, kita mulai dari role modeling. Teman-teman bisa cari seseorang tokoh yang memang menurut kalian ini inspiring banget deh gitu. Saya apa namanya ini bisa jadi role model saya. Saya mau jadikan itu role model. Bisa tokoh terkenal kalian cari di Google gitu ya. Bisa juga dari orang terdekat kalian atau yang kalian kenal gitu ya. Jadi bisa yang kenal atau nggak kenal, kalian boleh deh pilih satu yang memang kalian jadikan role model. Terus kalian bayangkan sebenarnya apa sih yang dia kerjain gitu ya. Dia tuh sekarang sosoknya apa gitu ya, seorang apa. Kemudian kalian ambil deh, apa sih yang menginspirasi dari orang itu sehingga saya juga mau jadi kayak gitu. Gitu. Itu tuh cara juga untuk kita role modeling atau menentukan who I want to be in the future gitu ya. Silakan teman-teman ini sambil saya jalan, sambil kalian teman-teman juga ini ya, sambil mengendapkan, memikirkan, boleh coret-coret juga gitu ya. Pakai cara manapun yang memang sekiranya teman-teman memudahkan teman-teman jadi lebih cepat menentukan goals ya, ngebayanginnya. Nah, after misalnya tadi teman-teman mengenal diri sendiri, terus udah tadi membayangkan mimpinya, menentukan, coba deh. Sekarang kita bikin spesifik lagi. Kita bicaranya job atau pekerjaan. UMA-nya tadi udah ketika awareness di depan. Kemudian caranya menentukan pekerjaan apa sih kayaknya yang paling cocok sama saya gitu ya. Kalian juga bisa field research gitu. Research tuh gimana sih field research? Kalian bener-bener ini aja cari tahu, bisa Google, bisa baca gitu ya, mencari tahu sebanyak-banyaknya pekerjaan tuh sekarang ada apa aja jenisnya gitu ya. Kemudian bisa juga pakai networknya kalian. Ada dosen mungkin, ada teman-teman, saudaranya siapa, siapapun itu, anyone yang kalian temuin, kalian coba deh pahamin atau bisa ngobrol. Misalnya ada dosen, dosen tuh kerjanya apa sih? Enaknya apa? Nggak enaknya apa? Cocok nggak sama saya? Ya, atau opportunity-nya kayak gimana? Terus misalnya ketemu eh, lagi magang gitu, misalnya di magang kan banyak divisinya. Boleh loh tanya-tanya gitu ya sama mentornya gitu. Di sini tuh ada kerjaan apa aja, plus minusnya kayak apa. Itu tuh bisa dijadikan cara buat teman-teman ibaratnya benchmarking, memilih-milih sebenarnya kayaknya job yang paling saya cocok masuk tuh kayak apa sih gitu ya. Dan ini juga jadi penting ketika di tahapan seleksi atau rekrutmen sebenarnya ya karena eh, apalagi buat posisi-posisi yang udah spesifik gitu ya. Misal nih, oh saya mau melamar ke posisi finance and accounting gitu. Eh, pasti akan nanya,
kenapa sih job ini cocok sama saya gitu. Walaupun saya misalnya jurusan finance atau akuntansi, oke, cocok nih sama background pekerjaan. Tapi apakah nanti yang dikerjakan di job tersebut cocok nggak sama interest saya, cocok nggak sama goals saya nanti di depan, cocok nggak sama kepribadian saya gitu. Misal nih accounting kan belakang layar nih gitu yang ngitung angka. Oh, ternyata saya tuh senangnya sosialisasi sama orang. Walaupun sesuai sama jurusan, tapi kalau nggak sesuai sama eh, personality-nya, nanti pasti di suatu saat akan ada yang namanya ketidaknyamanan, gitu ya. Jadi make sure bahwa pilihan teman-teman itu menjawab ya banyak menjawab tadi personality value, personality interest gitunya dan juga goals-nya gitu ya. Kalau cuma satu faktor tapi banyak faktor yang tidak terjawab, coba deh dipikir ulang gitu ya. Gitu ya. Jadi boleh banget kalau misalnya kayak saya jurusannya A, tapi ternyata saya pengennya pindah ke B, boleh banget nggak sesuai jurusan. Tidak akan ada yang ngejudge. Ya. Make sure itu. Nah, kemudian nextnya adalah, nah, kalau misalnya teman-teman sekarang udah tahu jobnya, nah ini mungkin akan bermanfaat juga buat teman-teman yang baru mau masuk dunia kerja, gitu ya. Teman-teman harus pahamin bahwa setiap employee itu tuh ada cycle-nya. Jadi ketika insya Allah gitu misalnya teman-teman udah menentukan kerja, eh, melewati masa rekrutmen lalu masuk gitu ya, onboard, eh, mau mulai karir pertama. Nah, mulainya dari mana sih? Pasti tadi ada joining dulu gitu ya, ada proses-proses tadi, seleksi, interview, dan sebagainya. Kalau dapat offer dan cocok, masuk nih onboard. Nah, di onboard ini biasanya isinya kayak tadi kontrak gitu ya. Terus misalnya ada apa induction kita bilangnya gitu ya. Uh, Bagaimana mengenali company culture-nya seperti apa, aturan-aturannya kayak gimana itu di onboarding. Nah, kemudian ada masa probation, di mana masa probation ini biasanya adalah masa-masa evaluasi gitu. Kalau misalnya MT, misal ada 6 bulan pertama, ada biasanya ada evaluasi atau review, presentasi gitu biasanya. Nah, di masa 6 bulan itu adalah masa kritikal di mana teman-teman harus bisa menyesuaikan diri sebenarnya. Nggak, bisa jadi mungkin nggak harus langsung mencapai prestasi, tapi at least kalian bisa menyesuaikan atau survive di masa probation itu, gitu ya. Nah, kalau misalnya lolos probation, baru deh kita masuk ke development. Oh, saya udah resmi nih sekarang jadi kartap gitu ya, jadi karyawan di sebuah perusahaan. Nah, disinilah nanti teman-teman akan mendevelop diri sendiri. Bagaimana belajar terus, terus ada performance-nya juga dinilai terus, ada target-target, KPI, KPI. Nah, itu di sini nih development gitu ya. Mulai ngerasain tuh, oh gaji rutin tuh kayak gimana gitu ya, itu development. Nah, kemudian di sisi development, selain development, mungkin akan ada masa-masa transisi perubahan, perubahan juga di karir, rotasi pekerjaan, atau naik jabatan, promosi. Nah, kemudian terus itu akan berlanjut sampai pada akhirnya pensiun. Ya, jadi ini sebenarnya lebih ke wawasan umum aja terkait sama life cycle-nya uh, employee gitu ya. Ini biasanya employee di organisasi. Kecuali kalau mungkin punya startup atau punya company, apa punya usaha sendiri, mungkin akan jadi berbeda ya life cycle-nya. Nah, ketika teman-teman baru masuk dunia kerja, kalian teman-teman tuh harus bisa mengakses, mengidentify sekarang saya tuh ada di mana sih gitu posisinya. Ada posisinya tuh ada di mana. Apakah saya uh, udah udah mahir belum gitu ya di pekerjaan saya, seberapa mahir gitu. Atau kayaknya ini saya masih nol banget gitu. Kenapa ini jadi matters juga gitu untuk diidentify karena supaya tahu nih saya harus ngedevelopnya tuh yang diakselerasi itu yang diakselerasi itu yang mana. Jadi memahami dulu pekerjaannya, memahami saya sekarang posisinya atau checkpointnya ada di mana. Biasanya kalau di perusahaan ada yang namanya learning need analysis gitu, atau misalnya ketika lagi dialog atau one on one sama atasan, itu tuh bisa juga untuk mengakses, mengidentify kayaknya saya masih kurang deh di sini yang harus saya tambah. Bisa pakai training, bisa pakai
assignment project atau harus mentoring. Nah, itu adalah proses-proses mendevelop dirinya gitu ya. Nah, ini as new employee, jadi apa aja sih yang memang teman-teman perlu eh, make sure atau mungkin perlu lakukan gitu. Yang pertama adalah tadi ketika masuk kalian harus bisa observe, understand, and adapt sama culture-nya company, sama policy yang ada di sana. Dunia kampus bisa jadi sangat berbeda cara kerjanya dengan nanti ketika sudah bekerja, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah harus bisa networking sama build relation. Cari teman, nggak harus banyak-banyak, tapi at least kalian menemukan circle gitu ya, menemukan buddy. Ada partner yang memang bisa kalian eh, jadi support system lah gitu ya. Kemudian eh, accept the challenge. Nah, accept the challenge ini tadi terkait sama development-nya. Bisa jadi mungkin nggak selalu mengenakan nih ketika awal kerja gitu. Ada tantangannya. Tapi apalagi tadi di masa probation itu adalah masa-masa biasanya akan dilihat dievaluasi ini bisa nggak ya gitu untuk tadi menghadapi tantangan-tantangan baru, kita stretch lagi kemampuannya seperti apa. Diterima aja kalau ada tantangan gitu ya. Kemudian belajar dari mentor, dimanfaatkan mentor yang kalian miliki nanti di dunia kerja itu seperti apa, ambil pelajarannya, inspirasinya juga. Kemudian ini juga find your body tadi. Body tuh bisa jadi kalau misalnya kalian ngerasa kesulitan, ada support yang memang bisa ngebantu. Dan yang pasti adalah growth mindset tuh ya. Bisa aja misalnya kalian melihat ini kayaknya perusahaan itu kayak dari luar tuh bagus ya. Pas masuk ke dalam ternyata ih kok gini ya gitu. Ternyata eh, nggak sesuai. Kalau kita punya mindsetnya yang open atau growth mindset, kita akan fokus pada oke, kita ambil hikmahnya atau ambil yang memang positifnya aja. Mana sih hal tersebut atau challenge tadi misalnya atau hal-hal yang tidak mengenakan itu tuh bisa eh, diganti gitu ya mindsetnya jadi lebih positif. Oh, ini mungkin adalah ujian yang bisa menaikkan derajat saya gitu atau misalnya atau justru ini adalah challenge buat saya supaya saya bisa punya banyak pengalaman. Contohnya kayak gitu. Ini as new employee-nya. Nah, terus kalian juga harus paham terkait sama career path ini. Walaupun misalnya ini di sini teman-teman belum bekerja gitu ya, tapi eh, teman-teman harus sudah punya bayangan juga karena kalau pengalaman dari saya ketemu sama kandidat tuh tujuannya apa sih? Pengen jadi manajer. Udah aja. Manajer tuh apa sih gitu buat kamu gitu. Artinya apa manajer tuh? Udah ngerti gak sih manajer tuh di mana gitu posisinya kalau di organisasi gitu ya atau di suatu perusahaan dan untuk mencapai manajer tuh kayak apa? Sometimes juga nggak kebayang. Nah, dan setiap perusahaan punya title atau grading tuh yang berbeda-beda gitu. Manajer di perusahaan A bisa jadi berbeda dengan manajer di perusahaan B, walaupun judulnya sama-sama manajer gitu ya. Tapi misalnya kalau di Paragon manajer itu, misal manajer itu belum pegang tim, tapi kalau misalnya di company sana manajer tuh udah gede banget, udah tinggi banget. Bisa jadi dan kalau kita bicara karir, sistem karir di setiap perusahaan bisa jadi berbeda-beda gitu. Jadinya nggak bisa tuh kalau misalnya saya mau jadi manajer, contoh gitu ya, kalau misalnya di Paragon, kita tuh tidak ada ngomongin manajer lah, uh, apa namanya, head lah gitu. Kita tidak bicara itu misalnya. Jadi mungkin ada beberapa company yang ngerasa, lah kamu bilang manajer, orang kita nggak ada kok di sini manajer. Jadi lebih baik menyampaikannya adalah, oh mungkin saya ingin jadi lead di sebuah tim gitu ya, atau ingin memimpin sebuah tim itu fine, tapi nggak usah nyebut jabatan gitu. Nah, karir itu tuh kayak apa sih bentuknya macam-macam. Kalau kita bicara nanti kalian mengembangkan karir atau pengembangan karir, ada memang yang memang bentuknya linier gitu. Jadi seiringnya berjalan waktu, karirnya juga apa ibaratnya mungkin jabatan atau gradingnya juga naik. Ada yang kayak gitu mulus gitu ya dan akan sesuai dengan dari awal misalnya saya di HR, ya udah karir saya tuh akan di HR terus. Gitu. Ada yang juga bentuknya eh, nggak harus di HR terus gitu ya, tapi misalnya di HR-nya pun pindah-pindah dulu nih gitu. Ada fungsi di HR itu kan macam-macam. Ada ngomongin payroll, ada yang ngomongin development, ada yang ngomongin ya organization development.
saya harus muter-muter dulu nih di dalam fungsi HR-nya sambil naik, tapi saya geser-geser dulu, rotasi-rotasi dulu, itu memungkinkan. Bahkan kalau lihat yang gambar ini bisa jadi harus ada turun dulu, tapi belajar ke yang lain supaya bisa naiknya lebih jauh. Ada kayak gitu. Ada yang bentuknya spiral tadi, jangan-jangan keluar dari HR dulu nih gitu. Saya jadi orang marketing dulu, nanti balik lagi. Itu juga mungkin. Boleh banget. Jadi sebenarnya kalau bicara karir tuh nggak akan linear terus-terusan. Bisa jadi ada rotasinya dulu. Eh, eh, apa naik pangkat gitu ya. Rotasi lagi bisa jadi seperti itu. Ini buat pengetahuan aja gitu ya. Nah, kemudian ini mungkin saya share pengalamannya itu adalah kadang gitu ada beberapa orang yang baru masuk tuh banyak perasaan yang mereka eh, rasakan gitu ya. Karena kan ini perubahan dalam hidup dari kampus masuk ke dunia kerja. Biasanya apa sih yang dirasain? Yang pertama lah pasti excited gitu. Ya. Oh, this is my first job, this is my first career. Or ini adalah lingkungan baru, this is the dream company misalnya. Bisa jadi kayak gitu, excited, happy gitu ya. Tapi ada juga yang bingung. Apa yang harus saya lakukan ya gitu? Saya harus ngapain ya? Ada juga mungkin takut bahkan gitu ya. Ada anxious, bisa nggak ya saya survive di sini? Apalagi misalnya teman-teman MT kan ada proses evaluasi, bisa nggak ya gue lolos probation gitu? Pasti ada kayak gitunya. Atau jangan-jangan ada juga yang baru ngerasain, oh saya tuh kayaknya dulu kemarin milih misalnya ya, saya milih tuh marketing, ternyata pas udah masuk marketing, ternyata saya nggak suka ya di marketing. It turns out it's not my passion karena udah nyobain, oh saya nggak enjoy di situ. Ada yang kayak gitu. Jadi memungkinkan banget walaupun employee baru, tapi ternyata udah ngerasa nggak cocok gitu. It's very possible dan emang ada kejadiannya yang saya alamin ada gitu ketika kita melihat ini anak ini kayaknya bisa dibuat marketing gitu ya. Oh ternyata dia nggak suka. Saya lebih senangnya di R&D. Pindah dia akhirnya ke R&D. Memungkinkan banget kayak gitu. Nah itu tadi kalau bicara pindah-pindah sebelum pindah, tapi tadi ngomongin growth mindset dulu nih gitu ya. Ketika menemukan ketidaknyamanan, ini boleh di tempat kerja ataupun di kehidupan sehari-hari sih sebenarnya. Kita kan suka ada istilah "Ya, harus keluar dari zona nyaman. Tapi menurut saya itu bukan keluar, harusnya adalah memperluas. Karena akan jadi beda loh keluar sama memperluas zona nyaman kita gitu. Zona nyaman kita mungkin dulu circle-nya kayak orang-orang rumah aja nih gitu, tapi masuk ke SMA, masuk ke dunia kuliah, nanti masuk ke dunia kerja, harusnya zona nyaman kita tuh harusnya makin luas, bukannya pindah. Kalau pindah kan bisa jadi sama-sama tetap segitu-segitu aja, tapi beda eh, apa namanya beda passionnya aja atau beda beda uh, activity-nya, tapi memperluas zona nyaman itu adalah ketika kita dihadapkan suatu challenge atau hal-hal baru yang kita nggak pernah temuin sebelumnya. Kalau namanya pindah, oh karena gue nggak bisa di sini, this is not my things, aku akan keluar gitu. Atau misalnya benar-benar yang tidak sesuai. Tapi kalau memperluas itu adalah, oke aku akan terima, aku accept, sehingga aku punya banyak option. Aku misalnya tadi, saya tuh biasanya jagonya cuman di otak-atik data doang. Oh, tapi ternyata saya dikasih challenge untuk bisa nggak kalau misalnya ke AI gitu sekarang. Atau misalnya di yang benar-benar jauh gitu ya, misalnya jadi ke sales gitu. Nah, kalau pindah itu adalah benar-benar kita pindah jadi orang sales tapi meninggalkan yang tadi. Tapi kalau misalnya memperluas zona nyaman adalah kita serap aja, kita cobain semuanya sehingga saya punya banyak option. Oh, saya pegang numbers bisa, saya jadi orang marketing atau jadi sales juga bisa. Semakin zona nyaman kita makin luas, semakin kita punya keleluasaan untuk bergerak pindah-pindah tadi gitu. Oh, saya udah pernah jadi R&D, saya udah pernah jadi marketing. Jadi kalau nanti misal kita mau cari kerjaan lain, optionnya banyak gitu. Jadi memperluas zona nyamannya ya. Nah, kemudian kita juga harus mempelajari gitu. Sebenarnya in the future tuh bakalan kayak apa sih yang dibutuhkan gitu. Kenapa? Karena nggak bisa tuh gitu ketika kita udah dapat satu apa ya satu job kita terus ya udah berhenti di situ aja. Kita harus tetap learning, kita harus tetap mengembangkan diri ketika sudah eh, punya karir gitu, nggak bisa stuck di situ-situ aja kan, nggak mungkin kita memperkaya diri. Jadi kita harus tahu sebenarnya seperti apa. Nah ini contoh-contoh studi yang memang pernah dilakukan.
Saya ambil dari World Economic Forum, ini biasanya memang research yang suka dilakukan terkait sama skill di dunia kerja. Ternyata dari hasil penelitian, soft skill tuh justru di masa depan tuh malah tambah intens sebenarnya gitu. Eh, Pengetahuan-pengetahuan ini juga teman-teman bisa banget gitu ya, harus cari tahu supaya tahu, oh saya tuh harus kembanginnya hard skillnya atau nambah soft skillnya ya gitu. Contohnya gini, 2030, oh ternyata makin nambah loh persentase soft skill yang memang perlu digunakan. Kira-kira skill apa yang bisa transferable, yang bisa universal, mau di industri apapun itu bisa dilakukan. Maksudnya industri itu apa? Misalnya saya di FMCG sekarang, terus saya nanti masuk mau ke dunia health gitu, atau dunia yang mungkin beda banget, misalnya mining, itu kan jauh banget ya dari fast moving, dari barang-barang industri yang beauty gitu ya, kosmetik pindah ke batu bara. Itu kan nyebrang secara objek kerjanya. Tapi ada soft skill apa sih yang sebenarnya mau di industri apapun itu akan tetap dipakai. Nah, itu yang harus teman-teman milikin sebenarnya di acquire tadi supaya banyak opsi. Saya mau masuk ke dunia mana tuh pilihannya bisa lebih banyak. Nah, kemudian ini juga misalnya riset-riset di 2025 sekarang nih gitu ya. eh ini bahkan reportnya tuh di 2020. Ketika 2020 masih WEF ini tuh memprediksi dati 2025 skillnya apa sih. Nah, sekarang udah ada keluar lagi nih report 2025, report buat 2030 tuh kira-kira akan apa. 5 tahun aja bisa sangat berbeda skillnya. Mungkin ada yang tetap sama, tapi ada skill-skill baru yang mungkin sebenarnya kita nggak akan bayangkan sekarang jadi ada gitu ya. Contohnya misal nih AI and Big Data. Ini katanya kan prediksinya 2030, tapi sebenarnya 2025 pun sekarang udah mulai ada kan. Jadi harus keep relevan juga, harus tetap terupdate juga sama skill-skill yang memang sekarang lagi dibutuhkan gitu. Karena contohnya aja gitu ya, di dunia kerja sekarang kita awalnya nggak pakai chat GPT, tapi sekarang tuh oh, orang-orang udah mulai nih, kita harus mulai dapat training bahkan di Paragon sendiri ya, kita bahkan ada khusus, kayak harus ada khusus deh learning buat AI. Kenapa? Karena itu sangat memudahkan, ternyata membuat jadi efektif dan efisien. Yang biasanya eh, bikin presentasi itu lama gitu ya, manual atau ngolah data, oh ternyata sekarang bisa dibantu pakai AI atau tech gitu ya. Kenapa ini jadi penting ya? Supaya tadi ketika kita punya skill banyak, being relevan, opsinya makin banyak. Terus performance kita as a employee, as a worker tuh jadi lebih bagus gitu ya. Karena memang kerjaannya jadi lebih efisien, lebih efektif, lebih canggih lah sebenarnya kayak gitu. Ini sebagai view gitu. Nah, kemudian sebenarnya kalau misalnya udah punya karir terus ngerasa tadi kayaknya nggak enjoy deh. Kayaknya ini saya salah deh. Kayaknya bukan di situ. Saya mau pindah. Saya mau geser. Ibaratnya kita redirecting lagi. Ngulang lagi nih. Kita harus mikir lagi. Bisa jadi sebenarnya. Coba deh kalian cek gitu ya. Pilihan yang kemarin saya ambil itu udah tepat atau belum. Bisa di recheck aja. Dengan posisi saya sekarang, job saya sekarang, lingkungan saya sekarang, tempat saya bekerja. Apakah menjawab, balik lagi tuh tadi, menjawab diri saya apa enggak sih? Value, apakah kerjaan ini sesuai nggak sama value pribadi saya? Misal contoh, eh, ini yang mungkin banyak pengalaman di saya ya gitu. Value dia adalah eh, integrity gitu. Atau misalnya, ya integrity, tapi misalnya dia kerjanya di bidang yang memang eh, tadi tidak tidak nggak ada integritinya nih company-nya gitu ya. Jadinya kan itu pasti ada ketidaknyamanan ketika value-nya nggak sesuai. Tuh. Atau misalnya ada orang yang value-nya adalah sangat eh, mementingkan pokoknya apapun harus sesuai dengan syariah gitu misalnya. Tapi kerjanya mungkin di eh, tempat rentenir gitu atau misalnya yang berbunga pinjaman itu kan itu nggak sesuai sama value. Ada akhirnya pindah tuh gitu kerjanya. Kemudian skill deh misalnya gitu. Pekerjaan saya tuh membutuhkan skill yang mana gitu. Saya tuh udah punya, saya bisa dan saya suka. Ada skill yang saya bisa tapi saya nggak suka. Ada skill yang saya tidak bisa, tapi saya suka.
ada skill yang saya nggak bisa dan saya nggak suka. Biasanya yang ketidaknyamanan tuh adalah ketika kerjaan saya itu requirement-nya itu melakukan membuat saya melakukan pekerjaan yang skillnya tuh saya nggak bisa dan saya nggak suka gitu. Biasanya orang-orang nggak nyaman tuh di situ. Tapi kalau misalnya saya suka tapi saya nggak bisa, itu sebenarnya lebih kepada oh ya udah kalian training aja atau kalian cari aja mengembangkan diri supaya dapat skillnya. Tapi biasanya yang penting itu lebih kepada interestnya sih gitu ya. Suka nggak sih, minat nggak sih? Nah, itu yang memang akan jadi bikin gak nyaman kalau nggak sesuai. Kemudian terkait sama personality juga gitu ya. Apakah menjawab nggak sih? Bikin saya happy nggak sih gitu. Eh, terus kalau nggak happy, apa sih yang bikin gak happy-nya? Nah, dicari tuh root cause-nya sebenarnya. Apakah masih sesuai atau enggak. Ini kalau teman-teman mau redirecting gitu. Atau misalnya nggak harus masuk dunia kerja deh. Tapi sekarang saya habis lulus kuliah, saya tuh udah tahu mau jadi apa. Coba deh pikir-pikir lagi sesuai apa enggak. Bisa jadi redirecting gitu ya. Pindah goals-nya. Geser boleh banget. Awalnya mau ke Surabaya, terus kayaknya enggak deh, saya lebih senengnya ke Bandung. Bisa jadi kayak gitu. Nah, kalau nggak sesuai terus gimana gitu ya. Yang kalau nggak sesuai, bisa cari role yang lebih sesuai. Either kalau di dalam company ya, rotasi di internal, atau memang beneran keluar. Keluar dari, eh, apa namanya, internal. Misalnya dari HR, muter-muter di HR-nya, atau keluar dari HR-nya. Kemudian atau misalnya saya tuh sebenarnya punya skill, punya passion yang nggak tersalurkan di kerjaan saya. Nah, bisa jadi sebenarnya nggak harus langsung pindah nggak harus langsung pindah job, nggak harus pindah kerja. Tapi ada nggak sih kegiatan lain yang bisa menyalurkan hobi saya gitu. Contoh saya tuh sebenarnya senangnya masak gitu. Tapi kerjaan saya kan nggak ada loh hubungannya sama masak. Nggak mungkin kan saya tiba-tiba keluar, nggak bisa karena ini nggak sesuai sama passion saya. Jadi saya mau keluar langsung berubah jadi koki gitu untuk punya catering ya enggak dong gitu. Tapi kan oh ternyata passion saya tuh bisa disalurkan. Misalnya saya tiap weekend aku bikin resep baru gitu. Tiap weekend aku masak gitu kan itu tetap tersalurkan kan sebenarnya passionnya gitu. Terus kemudian cari lagi motivasi kenapa saya harus bertahan. Ada nggak hal yang membuat saya tetap harus bertahan di sini? Dan ini biasanya realistis. Either tadi, ya karena memang saya butuh gaji. Which is itu fine gitu ya. Namanya kerja memang butuh uang kok gitu ya. Atau misalnya karena saya punya teman-teman yang memang udah bikin nyaman. Bisa jadi kayak gitu. Mau cari motivasi yang memang ada nggak sih motivasi yang untuk bertahan. Kalau misalnya motivasinya juga nggak ada, maybe perlu tadi dipikirkan lagi, dipikirkan ulang gitu ya. Atau ya tadi pahit-pahitnya adalah resign, sebenarnya cari perusahaan lain. Kalau memang tidak sesuai gitu ya. Eh Misal kalau contoh di Paragon beberapa ada yang resign karena eh, keluarga maunya saya jadi PNS gitu ya. Ya udah, ternyata value dia yang paling penting adalah ikut orang tua ya udah gitu. Kita tidak akan memaksa. As a company, semua akan dikembalikan ke pribadi masing-masing. Gitu. Terus ya mungkin itu sih ya dari saya. Jadi sebuah quote dari Oprah Winfrey, saya nggak tahu teman-teman di sini tahu Oprah Winfrey apa enggak, tapi bilangnya your job is not just to do what your parents say, what your teacher says, what society says, but to figure out what your heart calling is and be led by that. Jadi balik lagi, semuanya berawal dari diri sendiri, tanya ke diri sendiri mana sih yang kayaknya paling cocok buat saya, mana langkah yang memang paling tepat buat saya. Pasti teman-teman yang tahu, bukan orang lain, bukan guru BK, bukan psikolog, tapi balik lagi tanya ke diri sendiri mana yang memang paling cocok. Gitu. Terima kasih banyak teman-teman. After ini tanya jawab ya, Mas Abi ya. Itu saya izin close dulu presentasinya. Silakan kita mulai ke next session ya. Terima kasih. Wah, terima kasih nih Kak Dania atas materinya yang sungguh menarik nih. Aku sendiri tadi dengerin banget nih dan makin Hmm. senang ya karena dapat nambah ilmu dalam hal mempersiapkan diri untuk bisa ngembangin diri nanti saat sudah masuk dunia kerja. Karena kebetulan aku masih tahun kedua nih, tahun depan aku bakal ya mencoba untuk nyari dunia kerja juga nih. Tadi juga dijelasin dari awal terkait kita harus kenal dulu nih siapa diri kita, sampai gimana sih cara-cara kiat-kiatnya
kita bisa survive gitu di dunia kerja dan tahu karir path kita mau kemana. Jadi benar-benar insightful banget nih teman-teman. Nah, teman-teman sekarang kita lanjut nih ke sesi tanya jawab. Jadi syaratnya adalah yang ingin bertanya boleh raise hand dan nanti akan kami persilahkan setelah kami panggil namanya. Oh iya, jangan lupa akan ada hadiah juga bagi kalian nih yang punya pertanyaan-pertanyaan terbaik, paling seru, paling out of the box sampai keadaannya nanti susah jawabnya. Tapi nanti mungkin keadaannya boleh bantu aku pilihin ya kali ya, jadi pertanyaan-pertanyaannya yang mana yang paling berbobot gitu. Oke, ini ada rame Kak nih Kak pertanyaannya nih Kak. Boleh ya aku pilih dulu ya. Mungkin dari Kak Ulimas boleh langsung on mic dan off cam dan sebutin namanya siapa dan pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Abdi untuk kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat belum bisa on cam. Soalnya kalau misalnya on cam nanti sinyalnya agak terganggu. Buat Kak Dania, terima kasih sebelumnya udah menjelaskan dengan baik. Jujur ini pertama kalinya satu sesi karir yang benar-benar kayak membuat saya paham terkait diri saya sendiri. Karena udah banyak banget yang diikutin, tapi kayak masih ada yang kurang gitu. Ini benar-benar bagus banget. Terima kasih Kak Dania. Nah, untuk pertanyaan saya itu ada tiga Kak sebenarnya. Yang pertama itu terkait tadi mentor. Kadang kalau misalnya saya konsul sama entah itu dosen pembimbing atau mungkin mentor-mentor yang saya cari di luar, kadang ada saya nggak tahu ada rasa defensif dalam diri kayak ini sebenarnya orang ini kurang tahu loh terkait aku gitu. Pihak-pihak yang bersangkutan ini sepertinya masih masih ada hal yang nggak di discover atau mungkin mereka kurang penasaran sama aku. Akhirnya rekomendasi yang mereka sampaikan tuh nggak masuk ke aku. Atau mungkin sesederhananya saya nggak terlalu ngasih uh, value lebih ke orang ini. Nah, itu gimana ya Kak? Apakah ini saya approach mentornya yang salah atau mungkin sifat diri saya ini yang emang defensifnya itu emang harus dikurangin? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, um, terkait empati. Saya ngerasa kalau misalnya sebagai makhluk sosial dan juga mungkin nanti di pekerja tentunya harus sadar boundaries orang lain, karakter orang lain, dan juga memahami cara komunikasi. Dan ini juga bakal bermanfaat ke tadi yang skill WEF di Job Report 2030 itu juga kan bakal berdampak ke leadership dan social influence juga. Nah, pertanyaan saya itu Kak, bagaimana mengembangkan empati itu sendiri? Karena kadang saya ngerasa, oh saya udah ngasih empati nih, tapi kadang nih FYI saya itu INTJ, kadang tuh nggak tidak secara tidak sadar itu judgingnya tinggi gitu. Kadang perlu di stop sama adik saya sendiri kayak jangan judging dong gitu. Kalau nggak kayak ini boundariesnya terlalu lebih. Nah, tapi kan nggak semua orang yang bisa speak up kayak gitu. Karena saya juga melihat teman-teman saya juga ada yang kayak tiba-tiba menjauh gitu. Karena jadinya karena tidak nyaman tapi tidak dikomunikasikan dan saya juga kadang nggak sadar walaupun sudah berusaha dikontrol. Dan yang terakhir untuk Paragon sendiri kan ini juga tadi sempat dibahas kalau misalnya shifting dari bidangnya Kak. Kan Paragon tuh kayak FMCG tapi fokus ke brand sama kosmetik beauty gitu. Nah, dari Paragon sendiri nyarinya kayak karakter kayak gimana sih Kak? Karena saya sendiri tertarik, tapi tidak terlalu ngasih interest banyak ke industri terkait yang kosmetik sama fashion. Nah, itu mungkin bisa dijawab Kak. Terima kasih. Ini langsung jawab dulu aja kali ya, takut keburu lupa. Izin jawab dulu. Jadi menarik pertanyaan tadi, em, mentor atau misalnya bimbingan, tapi kok ngerasa eh, dia kayaknya nggak cukup tahu saya sehingga jawaban yang dikasih pun mungkin tidak memuaskan gitu ya buat buat Dimasnya sendiri. Terus tadi ngomongnya saya INTJ. Nah, tadi kamu sebenarnya udah sadar bahwa INTJ itu saya judgingnya tuh terlalu besar gitu. Ketika menghadapi mentor, apakah kamu lagi judging apa enggak sih? Balik lagi pertanyaan, bertanya aja ke diri sendiri gitu ya. Ketika saya bilang, oh kayaknya mentor saya itu nggak mengenali diri saya cukup deh. Itu judging apa enggak? Gitu. Nah, kamu sadar kalau kamu orangnya judger gitu ya, suka ngejudge. Nah, harusnya dilanjutkan ketika, oh aku kan orangnya judging. Jadi ketika muncul pemikiran seperti itu,
oh this is my judgment. Tapi belum tentu benar atau enggak. Caranya gimana? Sebenarnya adalah kalau untuk mengurangi eh, judgingnya adalah bertanya sih sebenarnya gitu. Misalnya hmm, ibunya tuh memberi nasihat A, B, C, kamu gini. Kalau kamu ngerasa, ih kayaknya ibunya nggak paham deh sama saya, ya ditanyain aja. Misalnya Bu atau Pak, kenapa ya gitu ngasih ininya ke saya tuh seperti ini gitu. Atau misalnya kenapa memberi nasihatnya kayak gini. Ada alasan tertentu nggak? Karena kan kita tidak bisa mengetahui juga eh, pikiran di belakangnya gitu ya, hasil pemikirannya mentor kita tuh kenapa sih ngasih taunya seperti itu. Jadi ya caranya adalah kita tanya aja sebenarnya, sama-sama mengkomunikasikan ekspektasinya juga gitu. Sebenarnya saya tuh pengennya kayak gini gitu. Saya butuhnya apa? Bisa jadi mungkin nggak belum tentu clear gitu menyampaikan ekspektasinya gitu. Takutnya udah ada asumsi harusnya dia ngerti dong. Itu kan harusnya. Tapi reality checking dulu nih gitu. Faktanya beneran udah paham apa belum gitu. Atau faktanya adalah ini judgingnya saya aja atau asumsi saya aja sebenarnya gitu ya. Atau gimana, which is itu tuh harus di cross check dengan fakta benerannya dengan cara bertanya gitu sih. Itu yang pertama ya terkait sama mentor gitu. Dan um, sometimes gitu, balik lagi kenapa kita sendiri yang reality checking karena kalau kita bicara lingkaran kontrol kita tuh tidak bisa mengontrol sesuatu yang memang ada di luar kita kan, gitu. Kita nggak bisa mengontrol atau merubah mentor kita kan, yang dia orangnya kayak gimana, nggak mungkin kita rubah dong. Gitu. Tapi yang bisa kita sesuaikan adalah cari deh sesuatu yang within our control gitu. Apa yang ada di dalam kontrol kita? Caranya adalah, oh, yang bisa saya kontrol adalah bagaimana saya merespon. Kayak tadi misalnya empati itu sama teman. Kita nggak bisa mengubah teman kita personalitinya kayak gimana kan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menyesuaikan respon kita kalau kita dapat informasi atau misalnya dapat pembicaraan yang seperti itu. Itu yang bisa kita ubahnya gitu sebenarnya. Jadi selalu dibalikin laginya adalah kontrol dirinya lagi gitu ya. Dan it's a good thing kamu udah aware. Saya tuh orangnya J. Nah, tapi lanjutin, oh kalau saya J, mengatasinya kayak apa ya supaya judgingnya itu tidak merugikan saya gitu. Jadi boleh J itu dipakai untuk sesuatu yang memang bagus gitu. Misalnya kan orang-orang janji itu cepat ngambil keputusan gitu. Nah, pakainya buat itu. Tapi jangan J ini dipakai di semua konteks gitu. Mungkin oh buat ini saya harus apa ganti dulu deh jadi orang yang P dulu deh gitu. Tapi itu dilatih ya gitu. Dilatih aja berlatih. Uh, karena semakin memunculkan awareness-nya semakin mudah nanti kita kayak ganti topinya gitu. Itu yang nomor satu sama dua ya kayaknya ya. Terus yang ketiga ngomongin Paragon. Iya, Paragon itu kan memang beauty industry ya, beauty company actually. Uh, Tadi kamu bilang sebenarnya saya tertarik sama Paragonnya, tapi industrinya mungkin nggak tertarik. Yang dicari seperti apa? Nah, kita kan mencarinya nggak yang punya technical skill harus udah langsung bisa beauty. No. Tapi kita akan mencarinya potensi yang very generalnya gitu ya. Eh, Misalnya kayak punya grit. Kalau Paragon kan, kalau namanya company ini nggak hanya Paragon, tapi namanya perusahaan, pasti kita kalau proses seleksi itu akan mencari culture fit atau value fit. Paragon punya value-nya apa sih? Yang pertama kan misalnya ketuhanan, ketangguhan gitu. Nah, kita akan cari orang-orang tangguhnya gitu. Atau misalnya kepedulian, kita akan cari orang-orang baik gitu yang memang punya kepedulian. Nah, kita akan cari kayak gitunya. Instead of langsung technical apa namanya, oh dia udah punya pengalaman di beauty atau dia memang very passionate gitu. Passion tuh is a bonus karena nanti mungkin akan memudahkan dia di dalam. Tapi kalau misalnya memang enggak pun juga ya udah gitu. Tapi kita akan ambil potensi basicnya gitu. Ya misalnya kalau ngomongin beauty ya kan jarang ya laki-laki suka ngomongin bedak gitu, ngomongin lipstick ya nggak harus kan gitu. Tapi kan ternyata di Paragon ada pabriknya. Kita butuh technician, kita butuh engineer. Kita akan ambil yang engineer-nya instead of lihat beauty-nya, ngelihat bedaknya gitu. Tapi oh lihat mesinnya. Oh kita butuh loh gitu orang teknik mesin. Jadi mau apapun objeknya, tapi kan yang dikerjakan adalah mesinnya gitu ya, bukan lipstiknya yang kita lihat. Itu sih. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga menjawab ya, eh, Pak Uli Mas.
Next question mungkin Mas Abi mau pilih siapa? Oke, makasih Kak Daniel untuk jawabannya tadi benar-benar insightful juga. Next, ini kita ada yang udah angkat tangan nih Kak, Kak Gabriela Rosmauli. Boleh nih Kak, langsung aja on mic dan on cam dan pertanyaannya langsung. Oke, terima kasih kepada Kak Abdillah yang memberi kesempatan untuk saya bertanya. Kepada Ibu Dania, izin bertanya. Saya sebagai fresh graduate masih mencari arah untuk pekerjaan. Nah, bagaimana cara membedakan antara arah yang saya inginkan dengan arah yang cuman kita ikut-ikutan dengan lingkungan sekitar. Lalu itu tertarik pada slide 13 menentukan arah di PPT Ibu yang sampaikan tadi. Terus yang kedua, kira-kira bagaimana cara kita untuk mengenali potensi diri yang paling autentik agar arah karir yang dipilih benar-benar sesuai dengan dalam diri kita sendiri. Terima kasih. Baik, jadi ini sebenarnya mungkin nyambung ya, gimana caranya sih yang benar-benar autentik gitu ya dari diri sendiri, saya mau menentukannya kemana gitu ya. Tadi sebenarnya saya udah sempat sampaikan juga ya bahwa emang harus benar-benar kenal dulu nih gitu. Biasanya memang yang paling mudah adalah mereflek di pengalaman gitu. Carilah memori-memori, keberhasilan-keberhasilan, atau mungkin yang nggak enaknya juga sebenarnya. Pengalaman-pengalaman yang udah dilalui gitu. Misalnya waktu kuliah saya ikut kepanitiaan apa, saya ikut organisasi apa, mana sih yang paling saya senengin gitu, mana yang waktu itu tuh saya ngerasa happy banget gitu ya, menjawab banget gitu dan menjawab apa puasan saya gitu ya, menjawab ke penasaranan gitu misalnya atau misalnya bikin saya happy tuh yang mana sih gitu. Boleh dari organisasi atau mungkin lagi kuliah atau mungkin di luar akademik juga boleh. Carilah pengalaman yang kayaknya tuh paling memorable buat kamu, paling kena. Nah, di sana kamu ingat-ingat lagi ada kejadian apa sih yang bikin saya happy gitu. Kenapa ini jadi penting? Karena harus happy dulu dong gitu. Kita jangan sampai kerja tapi nggak happy ya gitu. Jadi memastikan dulu mana yang paling akan bikin saya nyaman. Dan kita cari pengalaman-pengalaman nyaman itu tuh waktu itu ada apa aja, and then di sana waktu itu ada kejadian apa. Nah, misalnya kejadian apa? Oh, saya tuh waktu itu senang gitu karena ternyata saya itu ketemu sama tokoh penting gitu. Atau misalnya ternyata saya tuh waktu itu berhasil presentasi. Oh, berarti hal-hal yang berkaitan sama activity itu tuh yang mungkin bisa kamu cari kira-kira pekerjaan apa ya yang ada kayak gitunya lagi gitu. Jadi mengulangi keberhasilan-keberhasilan yang pernah kamu rasakan, mengulangi kesenangan-kesenangan yang sudah pernah kamu rasakan. Salah satunya itu sih. Jadi harus eh, punya apa refleksi dirinya dulu. Cari waktunya deh gitu. Harus khusus meluangkan waktu buat itu. Jadi jangan sampai sibuk sendiri tadi keburu FOMO ikut-ikutan tapi nggak ngerti ini sebenarnya buat apa sih? Buat gue cocok apa enggak gitu, nyambung apa enggak belum tentu kan. Nggak usah FOMO. Setiap orang punya timeline-nya masing-masing, setiap orang punya kesenangannya masing-masing. Nggak semua template cocok di semua orang gitu. Itu ya, Gabriela. Gitu. Nextnya boleh. Oke. Terima kasih banyak Kak Gabriel dan Kak Dania udah jawab pertanyaannya. Next mungkin ada Kak Adi Pratama nih. Boleh langsung on mic dan langsung ditanyakan aja pertanyaannya. Ya, terima kasih Kak atas pemaparan materinya. Perkenalkan nama saya Di Pratama dari Bogor. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sih konsisten dalam mengenal diri sendiri agar tidak terkoyak terhadap lingkungan, pertemanan gitu Kak. Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara mengurangi overthinking dalam mencari pekerjaan? Kadang kadang tuh saya suka insecure sendiri, misalnya kualifikasi lokernya harus pengalaman Hmm. dan umur juga gitu Kak. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Oke. Iya, menarik sih. Kadang yaitu apa yang kita pengenin suka kebentur sama hal-hal administratif ya gitu. Atau misalnya ya company policy-nya sendiri gitu. Tadi yang pertama gimana sih supaya tetap konsisten gitu. Definisi konsistennya kan sebenarnya adalah yang penting kita terus mau berproses ya gitu. Mau progres sedikit apapun. Karena kan manusia itu tuh hidup tuh pasti berjalan ya gitu. Banyak kejadian yang kita alami,
banyak peristiwa-peristiwa yang terus datang gitu kan di hidup kita, dan jangan pernah berhenti tadi berproses, jangan pernah berhenti mengenali diri, justru konsistensinya tuh di situ. Selalu memaknai setiap kejadian yang memang terjadi sama kita. Setiap sesuatu yang ditemui sama kita itu tuh pasti ada pelajarannya, pasti bisa diambil pelajarannya gitu ya. Karena misalnya, oh iya sekarang saya udah refleksi, saya udah menentukan saya itu orangnya A, B, C, D. Seperti tadi, itu mungkin waktu remaja berhentinya, tapi kan hidup terus bertumbuh, dunia tuh juga kondisinya juga terus berjalan, tiba-tiba kemarin pandemi, kita nggak ada yang tahu. Banyak hal-hal yang tidak bisa terduga, selalu ada perubahan. Nah, disitulah kita harus bisa membaca, apalagi, oh ternyata ada kejadian ini tuh nambah pengetahuan terhadap diri saya lagi gitu ya. Jadi selalu memaknai setiap perjalanan hidupnya sih, tidak berhenti di satu eh, waktu aja gitu. Saya sekarang di kampus, semester sekian saya udah refleksi dapet nih A, B, C. Terus nanti pas udah lulus tuh tetap pegangannya tuh yang zaman dulu semester satu, yang nggak bisa dong gitu. Tadi mirip sama yang Mbak Gabriela gitu. Coba deh refleks lagi, setiap pengalaman-pengalaman itu pasti ada sesuatu yang bisa menambah eh, hidup kita gitu ya. Jadi everything happens for reasons. Nggak mungkin sesuatu kejadian itu nggak ada maknanya. Justru itu yang harus dicari, maknanya apa, tambahkanlah ke tadi diri kita, entah itu passion, entah itu skill, entah itu value gitu ya. Itu Mas Adi. And then overthinking, bicara overthinking itu adalah otak emosi yang bekerja. Karena overthinking itu biasanya terkait sama ketakutan, karena ada kecemasan, sama sesuatu yang sebenarnya kita bayangkan padahal sebenarnya faktanya juga belum tentu ada ya. Tapi kalau misalnya tadi kebentur, karena biasanya suka ada requirement teknik eh, sama umur gitu ya. Mungkin harus cari opsi lain sih. Sebenarnya kan banyak opsi yang lain di sana yang mungkin belum dieksplor aja gitu ya. Kenapa sih biasanya satu company menentukan ada umur atau ada pengalaman tertentu ya, karena memang ada role-role atau peran-peran atau job-job tertentu yang eh, biasanya kita udah pertimbangkan gitu ya, kenapa butuh umurnya yang muda gitu misalnya, atau misalnya harus laki-laki harus perempuan, walaupun secara setahu saya tuh secara aturannya tuh harusnya tuh nggak boleh gitu ya, tapi memang ada job-job tertentu. Contohnya nih kalau di Paragon misalnya SPG gitu, SPG itu kan kenapa sih ada batasan umur ya, kan namanya jualan harus bisa menarik orang ya. Kalau misalnya SPG-nya udah punten gitu ya, nenek-nenek gitu, emang orang mau tertarik beli kan enggak gitu. Tapi ya biasanya tuh akan ada eh, syarat-syarat itu tuh pasti akan disesuaikan kenapa dibutuhkan sih. Nah kalau misalnya Mas Adi jadi cemas gara-gara wah banyak syaratnya saya nggak masuk, pasti ada another option, pasti ada eh, another requirement atau job lain gitu yang memang tidak tidak ada requirement kayak gitunya sih gitu. Jadi emang tadi perlu explore, cari network gitu ya, cari sebanyak-banyaknya karena memperluas kolam itu tuh juga jadi penting juga gitu. Terima kasih Mas Adi pertanyaannya, thank you. Nextnya masih ada bisa pertanyaan berapa lagi? Ya lumayan sih. Masih ada teh. Oke, mungkin langsung aja Kak Nadipa Aska, boleh langsung on cam dan on mic ya untuk tanyakan pertanyaan. Baik, selamat siang. Terima kasih Kak Abi dan terima kasih juga Kak Dania atas penjelasannya karena sangat membantu saya dalam yang belum paham tentang diri sendiri. Jadi ini ada 3 pertanyaan yang mungkin saling berkesinambungan. Yang pertama, bagaimana cara mengenali kekurangan diri? Karena mungkin tadi baru dijelaskan untuk bagaimana cara mengetahui kelebihan dari diri kita. Di mana kebanyakan orang mungkin selalu merasa denial ya kalau untuk mengenali kekurangan dirinya. Terus yang kedua, misal saya minat di ranah marketing, tapi skill dan kepribadian tidak sepenuhnya mumpuni. Misal saya memiliki kemampuan berpikir kritis dan juga kreatif, tapi saya lemah dalam komunikasi. Nah, bagaimana untuk solusinya? Apakah lebih baik memilih arah karir yang benar-benar menyesuaikan seluruh kepribadian, atau daripada minat? Dan bagaimana cara mengembangkan diri yang efektif
apakah lebih baik mengembangkan atau memaksimalkan kelebihan ataupun memperbaiki dari kekurangan diri itu tersebut. Mungkin terima kasih. Ya, oke, menarik. Tadi saya banyak highlightnya terkait sama kekuatan ya, gitu sama strength. Kenapa sih kekurangan ini saya nggak highlight? Karena sometimes kalau kekurangan orang jadi fokusnya ke sana. Data ini takutnya adalah jadi label karena gue nggak bisanya ini gitu. Jadi instead of growth mindset, jadinya malah jadi terkungkung sama kekurangan. Tapi penting juga sebenarnya untuk tahu gitu ya kekurangannya di mana supaya kita tahu limitation kita tuh di mana gitu ya, batasnya di mana. Cara nyari taunya sebenarnya sama tadi. Kalau kita bicara personality, coba deh kamu cari. Kan pasti setiap personality itu ada kelebihan kekurangannya ya gitu. Misalnya, saya tuh dari Asia-nya I gitu. Orang I itu kan influencing, senangnya ketemu orang. Tapi kekurangannya dia nggak rapi gitu. Oh, ini nggak rapi, oke. Saya catat itu sebagai kekurangan. Tapi saya nggak rapi. Terus saya cek ke diri sendiri. Benar nggak sih saya nggak rapi? Bisa juga lewat tanya. Tanya sama orang bisa minta feedback atau advice gitu ya ke teman sekitar kita. Kalau misalnya nggak nyaman langsung nyari feedback, mungkin ke orang terdekat kita yang memang kamu juga uh, pilah ya gitu. Mereka beneran akan ngasih kita uh, apa feedback yang bener gitu ya. Tapi niatnya kan baik ya. Itu kira-kira kalau misalnya biasanya kira-kira kalau bisa advice gitu ya, apa sih yang perlu aku perbaikin? Nah, kalimatnya gitu jadi jangan gue kurangnya di mana nggak gitu tapi mintanya adalah ada saran nggak saya harus perbaikinya di area mana supaya orang juga lebih nyaman sebenarnya menyampaikannya ya gitu itu cara kita minta feedback sebenarnya salah satu tipsnya aku harus memperbaiki di area mana ya kalau misalnya kita langsung nembaknya gue kurangnya di mana ada orang-orang yang ngerasa nggak nyaman kalau langsung nembak wah lu tuh soalnya gini 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 ada orang yang nggak nyaman kan tapi eh, supaya orang juga bisa lebih leluasa, mereka akan lebih memberi saran instead of ngasih apa kritikan gitu ya. Nah, itu bisa jadi cara kayak gitu. Terus kalau misalnya tadi udah temu nih, terus berkaitan sama aku sukanya marketing, saya ngerasa punya eh, tadi udah reflect, saya tuh kuat nih di analitik atau creative thinking gitu. Tapi saya komunikasinya nggak bagus. Nah, terkait hal-hal seperti ini, coba deh kamu pilih mana skill yang developable, mana yang kayaknya susah deh gitu mau dicapai. Misalnya communication. Communicationnya kayak gimana? Communication tuh juga bisa di breakdown lagi. Komunikasi tulisan, komunikasi lisan, presentasi, gitu ya. Itu kan juga beda-beda. Komunikasi yang seperti apa? Apakah itu bisa dilatih atau enggak? Tadi kalau kita bicara skill kan sebenarnya adalah keterampilan yang dilatih, yang bisa dilatih gitu ya. Apakah itu bisa dilatih atau enggak? Kalau ternyata masih bisa dilatih, kenapa itu tidak dijadikan bahan untuk kamu belajar kan berarti? Oh, karena aku tahu aku mau jadi seorang marketer, saya punya modalnya kreatif, tapi saya masih belum punya sisi komunikasinya. Berarti aku harus ambil pelatihan atau misalnya saya harus meningkatkan di area komunikasinya gitu sih. Jadi memang perlu skill pun harus kita tadi ngomonginnya kan bisa dan nggak bisa. Untuk jadi bisa kan harus dilatih ya. Itu pertanyaannya. And then, oh, kalau apakah kalau misalnya tadi ada kelebihan sama kekurangan, lebih baik saya maksimalin kelebihan atau mengatasi kekurangan ya dua-duanya gitu ya. Tapi cara mengatasi kekurangannya adalah biasanya kita fokus kalau mau strength based fokus adalah kita biasanya fokus di kekuatannya dulu aja gitu. Sama menyambung sama yang nomor dua, kelemahannya masih bisa di develop apa enggak? Kalau kelemahannya masih di develop kan kita pelan-pelan kurangin nih gitu ya, kurangin. Tapi ada juga hal-hal area development yang mungkin udah nempel banget, kayaknya susah banget ya sudah gitu ya. Tapi itu menjadi limitation aja, gitu ya, supaya lebih aware aja gitu. Kalau misalnya ternyata saya menemukan kejadian atau peristiwa yang ternyata membenturkan saya sama kelemahan saya gitu ya. Tadi misalnya saya tuh apa ya kelemahan yang mungkin agak nempel tuh tadi deh berantakan itu kan agak susah tuh gitu ya. Maksudnya saya nggak rapih, agak susah kan melatihnya, mungkin butuh waktu lama. Tapi ternyata saya kerjaan saya tuh harus yang benar-benar rapi, sangat detail gitu ya. Kita bisa minta tolong orang lain, bisa juga apa namanya ya bilang mungkin butuh bantuan. It's fine gitu sebenarnya kan kita juga tidak hidup sendiri ya gitu namanya kalau kerja apalagi kolaborasi gitu.
Mungkin itu semoga menjawab ya, Nadifa. Terima kasih, Kak. Mm-mm. Thank you Kak Nadifa, thank you juga Kak Dania atas jawaban kerennya. Mungkin ini our last question, mungkin dari Kak Eri Rizky Suro, boleh langsung on cam dan on mic ya Kak ya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya Kak Abdi. Eh, Tadi keren banget presentasi dari Kak Dania, semuanya sangat insightful dan aku tertarik banget sama materi yang visioning tadi juga. Nah, di sini aku ada 3 pertanyaan sih. Yang pertama mengena- eh, mengenai tentang value dan kompetensi atau hard skill seseorang itu sendiri. Nah, di Paragon itu sendiri atau mungkin sebagai recruiter itu Kak Dania, apakah yang dominan itu apakah value atau dari kompetensi hard skill itu sendiri? Contohnya misalnya ada 2 kandidat yang tersisa pada saat rekrutmen. Seperti kandidat yang pertama misalnya, dia value-nya itu aku bilang kecil karena tidak align misalnya dengan Paragon ya. Aku bilang kecil, value-nya kecil itu seperti dia bekerja hanya untuk mencukupi diri sendiri gitu. Bekerja cukup untuk menghasilkan duit aja gitu. Value-nya kecil karena tidak begitu align dengan Paragon. Nah, aku bilang kecil sebagai parameter itu aja. Namun dia mempunyai kompetensi yang lumayan oke gitu, lumayan keren karena dia ada misalnya Excel bisa 12 rumus gitu, Excel bisa 15 rumus. Sementara ada satu kandidat lainnya yang value-nya mungkin sangat align banget, value-nya besar, sangat dengan orang lain, bekerja untuk mengejar surgawi, bekerja untuk berkah gitu. Namun dia kompetensinya atau hard skill itu Excel-nya mungkin cuma bisa 3 rumus atau 5 rumus, berbeda dengan kandidat yang sebelumnya. Nah, kalau dalam hal ini bagaimana perspektif Kak Dania sebagai recruiter? Apakah memilih yang kandidat pertama atau kandidat yang kedua? Itu pertanyaan pertama. Mungkin yang pertanyaan kedua adalah kenapa ya rata-rata orang visioning-nya itu berubah setiap umur tertentu? Misalnya aku sendiri kayak dulu tuh SD pengen jadi dokter, SMP pengen jadi pilot, SMA beda lagi. Nah, kuliah juga beda lagi gitu. Nah, kenapa bisa kayak gitu ya rata-rata orang? Aku nanya why-nya sih. Terus yang ketiga, em, apakah ada batas umur tertentu di mana kita tuh harus menetapkan visioningnya kita gitu. Yang nggak boleh berubah-ubah lagi gitu loh. Karena kan ya kalau kita nggak pernah fokus sama satu hal, kita juga akan susah untuk menjadi sukses gitu kan. Misalnya kayak mungkin kalau waktu kecil kita berubah-ubah, terus kuliah juga masih berubah-ubah, itu nggak apa-apa mungkin karena memang kita masih diberikan ruang untuk gagal dan risikonya rendah gitu kan. Tapi kalau misalnya udah 25 ke atas, udah berkeluarga kan risikonya agak lebih tinggi dan memang memang sudah saatnya kita fokus terhadap sesuatu hal gitu. Nah, apakah di umur-umur yang misal 25 ke atas itu kita nggak apa-apa untuk berubah lagi visionnya atau gimana? Apakah ada batas tertentu untuk menetapkan suatu visioning yang tidak akan berubah selama grand plan 20 atau 30 tahun ke depan. Itu aja sih. Makasih. Oke. Indeed, this is a very tough question, actually, gitu ya. Bagus banget, Mas Eri. Jadi, pertanyaannya adalah, as a recruiter, kalau ada ngomonginnya value, kan memang kalau perusahaan pasti carinya culture fit ya, atau value fit dulu. Tapi kalau ternyata ini kompetensinya tuh oke banget, gitu ya. Ada seperti itu, tapi balik lagi adalah tergantung. Tergantung value mana yang memang apa nggak cocoknya, gitu ya. Atau misalnya, kompetensi mana sih yang dimilikin. Itu akan dibalikkan lagi sama kebutuhan, ini praktisnya aja ya gitu ya, kebutuhan di organisasinya ini seurgent apa sih kita dapat kandidat ini gitu. Kalau memang ada urgent banget, bisa jadi fine, nggak apa-apa gitu kita rekrut, tapi di dalamnya tuh induction si culture-nya, value-nya harus kuat gitu. Atau sebaliknya gitu, oh ternyata apa tadi, sebenarnya walaupun kompetensinya bagus tapi value-nya ternyata ada kemungkinan mengancam stabilitas orang di dalam, dinamika di dalam, biasanya kita nggak akan ambil. Gitu sih, jadi memang akan sangat tergantung sama orangnya, dan kemudian biasanya kita akan lihat lagi sih ketika
interviewer. Makanya mungkin kalau di di Paragon tuh sama psikolog ya interviewnya, karena kita akan menggali sampai layer ter ya kalau bisa terdalamnya orang gitu. Maksudnya apa motivasi ikut kayak tadi misal Paragon itu kan punya value-nya kebermanfaatan. Tapi ternyata kita melihat dia tuh fokusnya sama diri sendiri gitu. Pokoknya saya pengen jadi the best gitu, terbaik, tapi nggak kelihatan nih gitu value kepeduliannya. Kita akan gali lagi, ini beneran nggak sih gitu. Misalnya saya pokoknya pengen jadi tadi jadi leader, jadi manager gitu. Paragon tuh kayak, hah maksudnya manajer apa sih? Kita kan emang kenapa sih kalau jadi manajer, emang jadi leader tuh apa sih artinya? Kita akan gali sampai the very deep motivationnya dia. Oh ternyata waktu digali-gali di layer-layer lagi, eh, kebutuhannya adalah oh karena saya ingin dapat nih, gitu. Ternyata saya pengen bermanfaatnya. Nah, oh berarti dapat kan sebenarnya. Cuman pentingan mana sebenarnya kalau buat company? Ya ini tough sih gitu. Tapi biasanya kita akan lebih mementingkan value-nya dulu sih. Karena kalau yang namanya kompetensi itu bisa kita ajarin di dalam, kita bisa latih gitu. Kita akan ya udah, oh dia masih kurangnya di sini, kita akan eh, train di dalam gitu sih sebenarnya. Makanya kamu mau sepinter-pinter apapun, tapi kalau ternyata value-nya biasanya ya ini juga mau sepinter apapun, mau sejago apapun, kalau misalnya nggak cocok culture-nya sama perusahaan, dia akan semental sendiri pada akhirnya gitu. Dianya kayak nggak nyaman ketika ada di perusahaan gitu sih. Itu pengalamannya seperti itu. And then yang kedua, hmm, kenapa sih visi itu bisa jadi berubah-berubah? Mungkin kalau kita bicara visi, nggak yang berubah, tapi yang beda adalah goals. Bedanya apa gitu ya? Kalau visi itu tadi lebih gede banget. Saya ingin jadi orang bermanfaat. Saya ingin jadi manusia yang gimana gitu. Itu tuh mungkin visi tuh biasanya lebih muluk-muluk lah gitu ya. Tapi goals itu tuh bisa jadi yang berubah gitu. Dan kalau bicara eh, kenapa bisa pindah-pindah ya tadi karena kan manusia bertumbuh, manusia tuh banyak mengalami sesuatu di kehidupannya, tidak berhenti di satu kejadian gitu kan. Eh, Misal tadi waktu SD saya pengen jadi dokter ya, karena mungkin ngelihat siapa jadi dokter. Pas di kampus kamu networking, kamu nambah ilmu, ada sosialisasi, semakin banyak referensi bisa jadi mengubah keinginan kan, bisa jadi mengubah tadi ada pengalaman yang banyak bisa jadi menambah skill. Jadi optionnya makin banyak. Sebenarnya bukan berubah tapi optionnya makin banyak, kamu jadi lebih punya pilihan gitu. Itu sih terkait sama fashion dan boleh banget. Ini nyambung sama nomor tiga. Berubah-berubahnya itu boleh sampai umur berapa sih gitu ya. Sebenarnya nggak ada aturannya sih. Kamu mau berubah sampai udah tua, kamu berubah-berubah juga nggak masalah. Tapi kalau kita bicara stability gitu ya, nanti kamu mau mulai meniti karir, perlu dipikirkan lagi gitu. Kadang ada yang sangat mudah pindah-pindah pekerjaan. Pindah company, fine, nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang biasanya suka ditanyakan sama rekruter adalah, kok bisa sih jadi hmm, ditanya rekrut biasanya kenapa alasan pindah company gitu ya. Tapi biasanya yang jadi pertanyaan rekruter adalah ketika melihat yang awalnya sangat drastis, misalnya dari orang finance gitu yang benar-benar di belakang layar, terus tiba-tiba jadi orang sales gitu, atau misalnya yang sangat berbeda lah keahliannya. Nah itu tuh misalnya jadi pertanyaan. Jadi kalaupun misalnya mau berubah, it's okay, tapi cari yang deket-deket dulu nih gitu. Biasanya yang memang masih ada berhubungannya dulu, nggak langsung tiba-tiba drastis 180 derajat gitu ya perubahannya. Kemudian kalau misalnya bicara kapan paling ini, nah kita mikirinnya gini aja sih sebenarnya. Kalau kamu terlalu sering berubah-berubah, kapan kamu jadi mahirnya gitu. Saya mau mahir di marketing. Tapi kayaknya bosen. Saya mau pindah jadi R&D. Terus bosen juga. Saya mau pindah jadi orang IT gitu. Bosen juga. Nah, kalau misalnya terlalu sering berpindah seperti itu, dipikirkan lagi kamu sendiri berarti nggak jadi tambah jago dong, nggak jadi tambah ahli karena di sini baru permukaannya doang, baru 1 tahun atau 2 tahun pindah ke tempat lain belajar lagi dari awal gitu. Kecuali kalau memang maunya kayak gitu ya. Tapi kalau kita bicara manusia bertumbuh, karena selalu ada
tambah jago, tambah expert. Nah, itu tidak akan kita acquire dalam waktu yang pendek kan gitu. Butuh waktu, bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Berpindah itu ketika kita ngerasa, oh kayaknya aku butuh pengalaman baru, tapi mikirin lagi ini masih sesuai nggak sama goal saya tadi di awal gitu, sesuai nggak sama vision saya di awal. Kalau misalnya pindah tapi masih nggak nyambung sama vision, nah mungkin itu perlu redirecting lagi atau perlu refleksi lagi, ini visinya saya itu udah benar apa enggak ya? Kok apa perubahan-perubahan yang terjadi di saya ini tuh kok kayaknya bukannya semakin mendekatkan pada goals tapi malah menjauhkan. Jadi make sure kalaupun mau ada perubahan, kalaupun mau berpindah-pindah, make sure langkah yang diambil, langkah yang dibuat itu adalah langkah yang akan mendekatkan saya sama goals gitu. Jadi harus tetap North Star-nya atau tadi vision itu harus dipegang gitu. Boleh berpindah, boleh berubah selama itu mendekatkan saya sama goal saya. Pesannya itu, Mas Eri, gitu ya. Terima kasih. Oke, thank you Kak Dani atas jawabannya benar-benar insightful banget tadi. Mas Erik juga nanyain pertanyaan juga bagus banget gitu ya. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu nih teman-teman semua, kayaknya kita masih belum bisa nih karena ngelanjutin pertanyaan tentunya banyak masih butuh banyak waktu ya, tapi waktunya sudah habis. Jadi mungkin aku boleh bacain aja nih Kak dari komen, tapi Kakak jawabnya kayak boleh singkat aja gitu ya, singkat aja. Nah, Hmm, yang pertama, ini ada pertanyaan Kak terkait build career first atau master degree dulu Kak? Career first atau master degree tergantung kamu maunya apa. Master degree tujuannya buat apa? Karir buatnya buat apa? Mana yang paling penting buat kamu? Kalau karir kan biasanya, ini sorry jadi agak panjang. Tapi ada yang kayak gitu. Sometimes saya nggak tahu ambil degree itu ya pengen aja biar dapat S2. Tapi kepake nggak? Itu dulu sih. Kalau saya pesannya itu. Kalau karir itu sangat bisa kamu pakai pengalamannya. Instead of master. Tapi setiap orang punya value beda-beda ya. Oke, berarti disesuaikan gitu ya Kak sama. Hmm. Oke, next Kak, ini mungkin last. Kak Dania boleh nggak share LinkedIn-nya kata Hmm. teman-teman nih Kak? Boleh nanti Kakak langsung kirim aja di Aku chat ya. chat aja ya. Oke, nah sebelum kita akhiri nih teman-teman, aku boleh nanya nih Kak ke Kak Dania. Tadi kan kita udah bilang nih kalau misalnya ada 3 penanya Hmm. terbaik bakal dapat hadiah nih dari Paragon. Nah boleh dipilih nggak Kak dari Kak Ulimas, Kak Gabriela, Adi Pratama, Nadifa Aska, dan Kak Eri? Siapa nih? 3 ya. Iya 3 betul. Yang pertama Ulimas, yang kedua Nadifa, yang ketiga Eri. Oke, sekali lagi congrats Kak Ulimas, Kak Nadifa sama Kak Eri atas kemenangannya nih dalam mendapatkan merchandise gitu dari Paragon. Nah, mungkin terima kasih nih Kak Dania, kami sampaikan juga kepada tim dari Paragon Corp atas pemaparan yang sangat-sangat bermanfaat dan penuh wawasan. Tentu ini memberikan banyak ilmu baru yang dapat menambah pengetahuan kita, khususnya bagi saya, bagi teman-teman mahasiswa ITB yang hadir pada kesempatan kali ini. Nah, untuk teman-teman semua di sini, jangan lupa untuk isi link presensi yang ada di kolom chat. Karena kalau nggak isi nanti teman-teman nggak bakal dikirim nih hadiahnya atau bahkan nggak bakal dikirim e-sertifikatnya. Jadi teman-teman semua jangan lupa untuk isi ya karena itu mungkin bisa membuat acara ini makin bagus tentunya ke depannya. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari tim ITB Career Center atas waktu dan kesempatan yang telah diluangkan untuk bergabung serta menyelenggarakan acara yang bermanfaat bagi kita semua siang ini. Untuk teman-teman yang ingin terus update informasi seputar karir, seminar, dan acara menarik lainnya, jangan lupa untuk subscribe YouTube ITB Career Center dan follow Instagram @ITB Career Center. Nah, ternyata nih Kak, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh pihak yang telah terlibat, termasuk Bapak Ibu dari Program Pengembangan Profesi Kewirausahaan Mahasiswa ITB, tim dari Paragon Corp, Kak Dania yang sudah berbagi insight berharga, serta seluruh peserta yang dengan semangat mengikuti kegiatan ini sampai akhir tentunya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat besar bagi kita semua. Dengan ini, saya Muhammad Abdillah Putra Vera, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di Saturday Lesson berikutnya. Terima kasih semuanya. Iya Terima kasih Have a semuanya. good teman-teman. weekend.
Happy weekend juga. Makasih Mbak Dania, Abi. Makasih juga semuanya. Sampai jumpa lagi di acara selanjutnya ya. Aku izin deh ya, Teteh. Oke, saya stop record.